Recording in progress. Ya, Recording in kadang progress. kita membaca sesuatu itu Mande Sadonyo dan juga peserta Zoom ataupun pendengar Radio Gebuminang, kita membaca yang tersurat saja. Padahal dari sebuah tulisan atau dari sebuah perkataan ada makna-makna yang tersimpan yang perlu kadang kita menganalisisnya atau mencernanya dan mempunyai arti yang lebih dalam sebenarnya. Nah, untuk itu nanti kita akan bersama-sama belajar dengan Mandeir ini, yang mana beliau memang merupakan ini ya sarjana sastra, dan beliau ini juga bisa dibilang aktivitasnya bergerak dalam rangka melestarikan dan mewariskan adat istiadat Minangkabau di tempat tinggalnya, yakni di Padang, serta mempunyai semacam ini ya ruang belajar adat yang dinamakan Ruang Baraja Seni Tradisi Bijo. Nah, sebelum kita mulai, tidak ada salahnya kita mengucapkan basmalah dan al-fatihah agar kegiatan belajar kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu kita ke depannya. Setidaknya kita jadi lebih paham. Ternyata ada loh adat istiadat yang seperti ini dalam Minangkabau yang mungkin saja hampir punah, seperti itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tentu saja program ini atau acara ini disiarkan secara langsung melalui radio streaming dan juga YouTube channelnya Radio Gebu Minang. Radionya Ranah dan Rantau. Jadi di sana di mana saja berada dapat mendengar kegiatan yang bekerja sama dengan Mande Minang Mancanegara. Jadi Radio Gebu Minang mensupport selalu program-program dari Mande Minang Mancanegara yang tentu saja programnya berkualitas dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Dan bisa bertanya baik itu nanti para peserta Zoom melalui kolom chatnya atau juga pendengar radio melalui YouTube channel Radio Gebu Minang. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah Masya Allah siap sedia ya memberikan materi kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandeir Jawahir SN, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mande Bella. Iya, sehat ya. Riyad? Alhamdulillah, Riyad lagi sendu-sendu sedikit, sendu-sendu manja, ya kan? Tapi jadi bersemangat karena kita kali ini beraja adek ya,
Kalau bulan lalu kita belajar tentang Adai Padi Suminang. Nah, kali ini kita tentang membaca Nantasire. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa-bahasa Minangkabau, pepatah-pepatihnya, ataupun banyak syair, dendang, segala macam itu bahasanya tuh tinggi-tinggi, ya kan ya. Mohon dikoreksi kalau Mela salah nih ya, Mandeir. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin kita pelajari pada hari ini, Mandeir? Ya, itu tadi intinya Mandemela. Bahasa Minang itu adalah bahasa ya. Mandemela. Ya, ya. Atau nanti ada sambutan dulu dari Mandeben? Oh, kita langsung saja karena Mandeben sudah membuka kegiatan Baraja Ada ini di pertemuan pertama kita. Jadi Mandebela. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa nenek angkongku, nenek mama sarato made-made kasadonyo dan pendengar radio Gebu Minang di mana saja berada. Insya Allah malam sini babalia mengaji mengaji adai bakat toko orang lah sakato hati jo jantung malam kini lah sama tampak mengaji adai Minangkabau. Jo salam sama di Anjong, maaf jorila kami minta upo jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samu dimulai jo bismillah, ka Tuhan tangan ditadahkan, mamohon ridho ilahi robbi. Allah takadi gara Allah, jan laku adai dilipatan di kambang balik malam kini. Sambah tetumpah balimbago lah nyato batampu adai. Tarif pandangan mato pidoman lah tibo di nantarang aluran nagak lah jojangko kayu bau lah bakabuang aluran batang lah batiti dalam janji kitolah basuo nan bak pipatah carwadai patiti cupak jugantang cewang jurupo bamuka suit malantiang mahadang tampuak tantu kabuah alamatnya tapi samantang pun bak itu alo jo pati nak jantingga lelo jo tampan nak tabau puji jo syukur pada Allah salawat jo salam pada Nabi dianjong sambah dipatinggi ampun jo maaf basaratu ampun dimohon pada Allah maaf dimintakan nenek mama nan gadang basa batuah sarato mandeh-mandeh di mana saja barado di seluruh belahan dunia ko sarato pendengar radio Guminang nan sangat ambo hormati. Iko bak kato-kato orang tarambia ketek dari pagai pucuk nan kambang pucuk ambo nan ketek alun pandai hati nan ganta takwi. Jadi ketek dari segi umur dan ketek sangat ketek juga dari segi ilmu. Namun dek karena cinta ka adai Minangkabau dicoba jualah mengaji adai balik sambungan dari patang kita mencoba mau tahu tentang adai Persi Minang. Namun bak aku malompe cari toko ka membaca nantasire dek karena bak kato patang awak mengaji dari alif membilang mulai dari aso. Dek karena aturan-aturan nanado di dalam adai Minangkabau iko banyak disampaikan dengan jo caro nantasire, jo kato-kato nan indak langsung maknanya awak temui secara langsung makanya di pertemuan kedua ko awak coba untuk membaca nantasure nantun. Mande-mande sarato apa-apa nih mama sadonyo mohon maaf ambo lebih dahulu katonan tasure itu kalau kita perhatikan itu bisa dibaca langsung maknanya tuh bisa dibaca langsung atau bahasa nan tatuli atau bahasa nan artinya bisa dibaca langsung nampak jaleh. Namun
ada pula bahasa nan tasire. Itu bahasa nan tasire itu maknanya itu isyarat tersamar di balik nan tampak. Jadi dari nan tasure itu tabayang maknanya nan lain di luar konteks nan tasure. Setelah itu nan paling tinggi tingkatannya ada namanya nan tasura. Jadi kalau tingkatannya dibaca nan tasure, tabayang nan tasire. Dibaca nan tasire, taraso. Kok dak tabayang di pelon sekete. Dibaca nan tasure, tabayang nan tasire. Jika dibaca nan tasire, taraso. Nan tasura. Jadi kalau awak sampai ke tahap memahami makna nan tasura itu, yang olah raso dalam, dan nanta surat tersebut itu adalah tergantung juga dengan kedekatan hubungan awak dengan Allah. Itu dengan kedekatan dengan Allah itu akan mudah dan bisa itu mengkaji seketik-seketik makna nanta surat. Namun nanta surat sebenarnya itu adalah ilmu Allah. Itu hanya bisa beraja seketik dari ilmu Allah. Selanjutnya Mande Mela papatah patitik dalam adat Minangkabau itu memang melambangkan kalau adat Minang itu mengharuskan orang Minang itu untuk arif, untuk mampu membaca nan tasire. Ko contohnya alun bakilek lah bakalang bulan lah sangkap 30. Alun dilihat lah tak paham, rasul lah tibu dalam tubuh. Sudah tuh menebela beberapa papatah petitih nan mencalian kalau ada Minangkabau itu memang muatannya lebih banyak nan tasire daripada nan tasure. Kocek lain. Orang Minangkabau diajak memang untuk cerdas membaca situasi. Dalam artian kalau mampu membaca nan tasire itu punya kemampuan lebih dibanding dengan orang-orang biasa. Kok contohnya takile ikan dalam air lah tentu jantan betinonyo. Sebagai contoh umpama orang baca itu tentang ada inyo santiang umpama tentang tentang dirinya saya awak santiang mereka, awak lebih mereka. Tetapi kalau orang Minang nan arif nan lah bisa membaca nan tasbihnya akan tahu, akan bisa mau kuabara dalam nyolawi. Jadi dari cara seseorang berbahasa itu orang Minang itu bisa menangkap makna apakah batu yang dicetok atau indah. Itu tuh lah jaleh. Sudah tuh Tuhan malinteh dia balik awan, kami di balik itu pulau. Jadi kalau orang Minang tuh lah bisa membaca nan tasire, tidak akan bisa dikicuh di orang lain. Sedangkan malinteh di balik awan, awak lah di balik itu loh gitu. Sabalun orang tuh tidak bisa bahkan dikicuh do gitu. Model itu kalau orang Minang nan lah bisa membaca nan tasire tadi. Sudah tuh ada cek lain, kilek camin lah kamuko, kilek baliong lah kakaki. Dicaliak saya baru lah tibu kileknya di muko. Kalau kilek baliong lah kaki tadi sama maknanya. Indah alun karena kaki kilek tapi lah teraso. Kalau baliong pun ndak hati-hati kok menggunakan aku kaki nang kiri baya untuk itu. Jadi wak caliak contoh dalam petatah petitih iko ada makna ada petatah petitih ko nan mudah kita artikan. Dengan mencari nanta sure saja, gitulah bisa ambil maknanya. Contohnya bajalan paliaro kaki, bakato paliaro lidah. Itu jaleh. Dan sudah tuh nak pandai elok baguru, nak tinggi nanyakan budi. Itu jaleh perintahnya. Nan ada dalam pitata petiti. Namun ada makna nan ndak sarupun nanta sure itu mengambil pengertiannya tidak berbeda konteksnya dengan apa yang ditulis.
bajalan surang nak dahulu, jalan baduo nak di tengah. Bajalan itu diumpamakan hanya sebuah perumpamaan. Yang dimaksud dengan bajalan itu bukan bajalan sebenarnya, tetapi sikap awak dalam kehidupan. Ketika dicontohkan bajalan surang nak dulu, artinya kan itu sesuatu yang memang tidak mungkin sebenarnya. Terus bajalan baduo nak di tengah. Itu nangka lama awak sebenarnya. Maksudnya tidak bisa baru dianjau orang, tidak bisa membaca situasi. Punya nangka tuju di awak surang. Sudah tuh ada cek lain duduk marawi ranjau tagak meninjau jarak. Itu bukan hanya untuk marawi ranjau dicontohkan. Jadi orang Minang itu orang nan harusnya pandai memanfaatkan waktu. Itu pengajaran orang tua-tua wak. Duduk, cobalah marawi ranjau. Tapi kalau misalkan kini apa yang bisa wak lakukan sambil duduk, misalnya sambil menunggu kawan, misalnya kok membaca atau marendo kalau orang-orang padusi, sambil duduk selesai juga, kok sarung tangan, kok kupiah agak cie, itu tagak meninjau jarak. Jadi kalau tagak itu sebenarnya wak berpikir-pikir apa kemungkinan yang bisa wak lakukan ke depan untuk itu. Di rakyat tagak meninjau jarak. Kecek lain jalan selangkah ganjil sulit atau sepatah dipikir. Artinya dengan jalan langkah ganjil sulit, kalau dicari makna nanti sore tidak akan jadi ya wak sampai. Jalan selangkah tuh sudah lihat. Jalan selangkah sudah lihat. Sebenarnya adalah menyuruh awak untuk hati-hati dalam melangkah. Ketika awak melangkah, awak ingat, awak waspada, hati-hati. Langkah awakku akan ada bahaya atau langkah awakku akan menghasilkan keberuntungan atau mudarat, itu maknanya. Katu sepatu. Jadi orang Minang tuh barang diangnya tuh memang berpikir hati-hati ani buaka. Memang berpikir dulu. Atau kalau bahasanya agak jadinya mangangu dulu, mampu mengecek, itu. Sudah tuh, namun kita cari dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya dalam masyarakat lebih banyak penggunaan kata tasire itu dalam kehidupan yang nyata, kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi. Contohnya banyak terdapat dalam pantun dan gurindam. Kalau itu bedanya pantun Minangkabau dengan pantun Melayu. Kalau pantun Melayu itu cuman apunan tasure, itulah maknanya. Contoh, anak ikan dimakan ikan. Kalau bahasa Melayunya misalnya anak nelayan membawa cangkul, ditanam ubi di tanah darat. Beban yang berat dapat dipikul, budi sedikit terasa berat, seperti itu. Kalau bahasa Melayu itu langsung pakai maknanya. Atau yang paling sederhana, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu maknanya itu cie, cuman cie, tentang cinta. Tetapi kalau dalam pantun Minangkabau itu maknanya tuh bisa banyak. Satu kalimat pantun itu bisa awak larikan maknanya ke kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan muda-mudi misalnya. Kau awak cari contohnya dalam pantun dan gurindam. Apanya? Kalau orang Pagurau itu didendangkan ya. Apa ya? Pisau sirah panjang hulu alalai paukia surau di barangan, alalai paukia surau di barangan,
Diam dilawi elah kita dulu suwana ai sama so pulau balaran alalai sama so pulau balarangan. Jadi orang Minang itu mama pantunnya itu memang ya benar-benar masuk ke hati. Diam dilawi kita dulu sama so pulau balarangan. Artinya tapi kok alun mungkin rasanya awak untuk sampai ke suatu tujuan bersabar dulu. Nah, kalau awak bawa dalam dunia politik, ya rasa-rasa mungkin awak untuk mendapatkan posisi A umpamanya. Nah, yuk di kami jangan bisa. Nah, ekonomi pun seperti itu. Alun kata kerja di awak lain satu orang. Umpamo orang membeli itu baru umpamo dewak alun tak aja ya diam dilawi wak dulu alun lain ya awak alun bisa wak lain pulau masih belakangan. Kalau dalam hubungan muda-mudi itu bisa diperhatikan sabar wak dulu inyo sedang alun bisa atau inyo sedang di tangan orang atau inyo memang alun dapat sinyal awak ledo kalau abaknya itu mengizinkan abaknya itu bentuknya tidak tujuh jawab dong. Di sampai awak dulu sambil mempelok-pelok diri awak mempelok biswa pulau pun tidak larangan lah. Diam di laut itu artinya bukan menyerah. Diam di laut istilah itu bukan seperti itu. Diam di laut itu dulu sama so pulau barangan. Besok kalau pulau tidak barangan lain adalah awak balaya kan macam itu. Lain dibantu ada pulau yang diumpamakan ke burung atau tanaman misalnya yang sebentar mendemilah yang di atas diumpamakan ke burung atau tanaman untuk bagi pengajaran kepada manusia. Contohnya barale orang di Piaman bukan rumah sekolah di Piaman atau Allah badindiang alun kini balantai kayu juho burunglah tampak kapamenang jina Allah katangan balon kini di rantiang kayu juho. Itu bisa diartikan bahwa sesuatu dan Allah tampak itu kok menjadi milik awak kalau dibawaan ke bidang politik kamu aku kok rasa-rasanya wak bisa dapat jabatan itu dapat posisi itu tapi lah nampak jina Allah katangan alun rasa-rasanya lah dake, soalnya lah do kasinan, dukungan lah banyak, tapi alun kata, masih rantian-rantian kayu itu sinyalnya masih lah dake, tapi alun di tangan, itu artinya. Maksudnya kalau untuk muda-mudi itu bisa dilarian burung lah tampak kapamenan jina Allah ke tangan balun kini di rantian kayu. Allah nampak anak apa tu dia awak awak ketujuh ya nak apa tu kalau seorang pemuda diumpaman begitu bentuk elai jina tapi angkat tangan masih kayu masih nampak jauh dari awak gitu. Itu kalau dia pun di pantun Minang. Ke bawah awak memela awak dendangan itu pantun panjang, pantun gurindam panjang jambatan ulak karang tonggaknya dua dalam air ayanan karuah kara ditimpa hujan dari hulu pandai tuan batenggang sambil baranang minum air ditampu ajan baria tuanai supaya ikan nak jantau kembali. Makasihnya pandai tuan batenggang sambil baranang minum air ditampu ajan baria supaya ikan nak jantau. Contohnya awak mungkin bisa diumpamakan awak masuk ke organisasi 3M. Mandai masuk ke 3M mungkin punya tujuan non lain nan tidak sama. Contoh umpama adonan memang secara ekonomi, secara pendidikan, secara kehidupan sosial beliau itulah bagus. Beliau hanya mencari tampe
untuk menyalurkan, untuk membina, untuk menyalurkan amalnya, untuk berguna bagi orang lain. Itu satu tujuan. Ada pula ambo misalnya, de awak masih termasuk agak ketek, masih perlu banyak baraja, 3M ko lah sampai untuk awak bisa baraja jemade-made nala senior nan budinya lah jauh lebih baik umpama seperti itu. Ada dengan dan tujuan-tujuan lain, tanya lah masa pensiun, butuh kawan. Tetapi masuk organisasi tadi dengan tujuan yang lain-lain tadi, nan berbeda-beda tadi, jangan sampai nampak mana di orang apa tujuan awak pandai-pandai menampilkan diri di sini. Kadang umpamo awak niu mencari popularitas umpamo, tapi pandai, ndak dipason di merah do, sementik sehingga tak baca dek orang. Itu tadi. Jadi pandai-pandai tuan batenggang sambil baranang minum air. Jadi sambil berorganisasi itu awak, apa tujuan awak nanelok rasanya untuk diri awak seorang bisa awak langsung di sini. Air ditampuh jan baria. Jadi kalau baria air awak tampuh kok, tentu kelihatan supaya ikan nak jangan tahu. Jadi ndak sampai tujuan awak masuk ke sini nak manggaduh ke orang. Tapi kalau labaria ayah tentu ikan takaji atau tahu deh ikan. Untuk itu kehalusan bahasa dari nenek moyang kita dulu diturunkan ke dalam pitatah, setitih, tamu, pantun, gurindam dan lain-lain. Jadi mungkin untuk sekedar komentar, itu saja dulu bahan diskusi awak malam itu, bahan barajadek. Sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh, namun karena istilahnya tukang baru baraja. Jadi begitu dulu untuk komentar diskusi. Bapak tokoh orang kelalawa di Pulau Rempang, anak rusuh mati tadabih kok gawa minta ditimbang kok sase ampunan lagi. Kacimpong peminan mandi, resian peminan lalok waride datuk nambah 2, kok kurang tajajak tajalani. Maaf saja kami atok. Kita buka diskusi. Untung-untung banyak sumbangan-sumbangan pikiran beko untuk melengkapi bahan membaca nan sasire. Alhamdulillah mandemela dari Ambo sekian dulu. Ambo kembalikan balik ke Mandemela. Iya, terima kasih Mandeir Jawahir, luar biasa sekali ya materinya. Saya itu sambil mikir gitu kan, sambil nebak-nebak nih, karena memang bahasanya itu kayak tadi ada, bentar saya coba buka slide-nya. Yang karak-karak tadi gitu kan ya, banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak familiar, terutama kami yang ya bisa dibilang baru saja mau mempelajari adat dan budaya Minangkabau ini. Nah, silakan untuk itu bagi seluruh peserta, baik ada yang di Zoom saat ini hadir, terima kasih atas partisipasinya. Kita sama-sama belajar, dan juga melalui radio Gebu Minang, baik itu melalui WhatsApp group ataupun melalui YouTube channelnya. Baik, Mandeir ya. Ada bonus ya. sakete. Oh, bonus, silakan. Saya suka nih yang bonus-bonus. Ada pantun nantasure, itu nantasire ambo dendangkan. Basuwo awa adi malam ko lalai mengaji ada malam kini, lalai mengaji ada malam kini, hanya ilah sampai kamu waro mandemela talambe awa mamintei, lalai talambe awa mamintei. Semoga jadi bahan diskusi mandemela.
Mela. Siap. Masya Allah. Itu sambil menikmati sambil mikir, Mamin teh berarti Mamin teh kayak begini gitu kan ya. Dan kayaknya memang perlu ini selain Baraja Ade yang Tasire, Ade Padusi Minang, tetapi perlu juga belajar kosakata dalam bahasa Minang yang luar biasa ini. Nah, dan pertanyaan dari Mela sebelum dari peserta Zoom, silakan nanti raise hand dan unmute ya. Ini ada tadi disinggung Pisatah, Patiti, dan yang lainnya Pepatih. Nah, apakah dari 3 kata itu ada perbedaannya, Mandeir? Kalau ada, apa saja perbedaannya? Seperti itu. Dan nanti saya ada pertanyaan lainnya, tapi saya ingin ke peserta yang ada di Zoom. Ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk meraise hand atau langsung mengunmute-kan mic-nya. Ini ada siapa nih? Bundo, Mande, Pipin atau Pipin Rupinis? Barangkali karena mic-nya menyala. Ingin bertanya? Oh, mohon maaf. Lambo, Mande Mela. Oke, silakan Mande Tati yang ada di Belanda sana ya. Silakan Mande Tati. Gimana Mande Tati? Kayaknya nih 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS nggak cukup ya kita belajar karena sastra ya. Bisa dibilang ini kayak bahasa sastra ya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mendapatkan oleh-oleh dari Bundo Ir ya, karena bagi saya itu semuanya sesuatu yang baru begitu. Kamu teringat mamamu dulu sering memakai ungkapan seperti ini, memakai kudo balari. Dulu nggak ngerti apa itu artinya ya, karena kan ya sering sekali dipakai misalnya, tetapi belakangnya mengerti bahwa susah. Mandeir, tolong dijelaskan bagaimana itu ungkapannya ya. Ambo mengerti tapi susah mengungkapkan. Memakai kudu balari, katanya gitu, sering mengucapkan seperti itu. Mandeir, tolong dijelaskan lagi kan. Ambo ingat seperti itu, tapi lupa sekali bagaimana pemakaiannya. Ya, kuda berlari kalau orang kita yang awam ini, ya kuda berlari berarti kencang, pakai tenaga seperti itu ya. Ya. Mungkin disuruh bersemangat atau ya. apa. Semasa nah itu dia kan, ya kan kuda kan sudah berlari begitu. Kita memakai yang, tolong Mundair jelaskan sedikit tentang ungkapan ini, makna ya. Ya. Ya, terima kasih Mande Tati. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Mandeir. Silakan untuk peserta Zoom lainnya yang ingin bertanya, atau kita sambil menunggu yang lain, bisa dijawab 2 pertanyaan pertama tadi, Mandeir? Atau dari peserta Zoom dan pendengar Radio Gebu Minang, di mana saja berada. Ini kita sama-sama belajar ya, terutama yang di perantauan nih, baik rantau dalam, apalagi rantau luar ya nih, di mancanegara. Hal-hal begini tuh jarang sekali kita dapatkan. Dan kalau kita mau mempelajarinya tuh kita mesti mengambil di sebuah institusi pendidikan formal ya kan. Dan itu tentu saja butuh biaya, butuh waktu, butuh semangat lagi ya kan ya Mande-Mande semuanya. Dan ini yang membuat kita merasa, waduh, dengan hadirnya Mande Minang Mancanegara dengan program-programnya itu mudah-mudahan kita di mana saja berada bisa belajar, walaupun mungkin tidak sedetail ataupun sedalam ketika kita belajar di sebuah institusi pendidikan khusus, ya ini misalnya kampus untuk mempelajari adat istiadat Minangkabau. Tapi ya ternyata Bundo Ir terputus jaringannya, tidak masalah, kita sambil menunggu ya. Nah, kita ingin Iya, Mande Mela. Ya, Mendeben. Sekarang ini yang memang kenapa?
Ya, memang penting sekali itu melestarikan, membangkit kembali adat-adat Minang kita ini. Bahasa Minang ini begitu indahnya ya, enggak langsung-langsung, begitu halus sebenarnya seperti yang telah kita dengar dari Mandeh Irfadi gitu. Apalagi ini zaman di masa zaman new generation gitu ya, dan terutama kita-kita yang di rantau jauh ini, jauh dari kampung, jauh dari apa yang kita lihat di adat Minang. Sedangkan di adat Minang sendiri itu, di Minang sendiri itu juga udah melemah begitu ya. Jadi ini memang kita merasa perlu sekali untuk membangkit batang tarandam, entah tepat entah enggak ya. Tetapi ini memang kita merasa perlu sekali. Kalau kita di rantau jauh ini, jelas itu kalau tidak ada tidak kita berkomunikasi dengan di ranah begitu, hilang. Kita itu kehilangan bahasa dan juga adat akan lenyap begitu ya. Jadi ini memang kita harapkan sekali dengan cara yang kecil ini, dengan program-program Mandeh Minang Mencana yang kecil ini, semoga membawa perubahan ya, make a difference even though this very small thing. Ya, lanjutkan Mandeh Mela. Iya. Ya, karena kita bisa dikatakan dusana-dusana yang berada di rantau, terutama rantau jauh ini merupakan agen dan juga representatif perpanjangan dari warisan budaya Minangkabau itu sendiri ya, Mandeben. Dan juga jujur, dulu itu sempat berpikir begini ketika mendengarkan pantun ataupun dendang syair Minang gitu kan, ini bahasanya apa ya maksudnya ya, kok nggak difahami gitu kan. Beda dengan Melayu Riau yang tadi langsung ya kan, misalnya mancing ikan ke Pulau Payung gitu kan misalnya gitu, kita sudah tahu langsung nih, oh maknanya dia pergi ke Pulau Payung untuk mancing gitu kan dan sebagainya. Sempat kayaknya ribet mau belajar, tapi kesini semakin dipelajari, semakin diketahui, kok jadi tambah penasaran, jadi tambah pengen apalagi ini ya, apalagi gitu kan, ada something new yang buat kita lebih excited dan curious, dan harus nih gitu kan ya, harus tahu, dan paling tidak ya kan Bunda Ben, Mandeh Ben, kita jadi paham, oh ternyata ada bahasa tinggi gitu kan, bisalah kita sebut sedemikian, ada bahasa tutur yang begini, ada level-levelnya dalam adat ataupun tradisi dan budaya Minangkabau. Ya, barangkali dari Mandeh di sini menjawab pertanyaan Bunda Tati, Mandeh Tati, silakan. Silakan. Iya. Ya, kita belum menjawab pertanyaan Mandeh Tati. Bagaimana dengan Bunda Ir? Apakah sudah berada di Zoom? Ya, kita berharap mudah-mudahan. Oh, sudah. Oke. Mohon maaf karena tadi lagi bermasalah. Mohon diulang hal dari Mandeh Tati tadi, Mandeh Mela. Iya. Diulang. Yang dari Mandeh Tati tadi tentang kudo balari. Nanduo tadi, tak ada entah dari Mandeh Tati Goyon atau dari pokoknya ada dua tadi pertanyaan kan kata Mandeh Mela kan. Iya. Itu enggak tadi tertangkap. Oke, baik. Yang pertama itu dari Mela, ya kan? Apakah ada perbedaan antara pitata, patiti, sama pepatih, ya kan? Kalau ada perbedaan, apa sih perbedaannya, itu kan? Terus dari Bunda Tati, tadi apa? Kudo belari, kancang. Apa maknanya? Silakan Bunda Tati, boleh diulang. Memakai ungkapan memakai kudo balari. Kamu sering dengar maksudnya. Oke. Iya, terima kasih. Silakan Mandeh Ir. Bismillah, insya Allah Mandeh Mela, perbedaan antara pitatah, patitih, sama perpati. Apa tadi Mandeh Mela? Perpati. Pepatih. Kalau adat pepatih, saya sering dengar tuh pepatih atau adat pepatih, apakah itu bisa disamakan, ibaratnya sejurusan gitu, atau ada perbedaan yang jauh? Mulai dari pitatah, Mandeh Mela. Pitatah, patitih iko, kalau asal bahasanya tuh tatah,
pitatah itu adalah apa ya, pitatah petunjuk atau tunjukan, diajan, pengajaran, tuntunan. Nah, itu artinya pitatah. Namun pitatah itu banyak disabi orang papatah atau popatah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya aslinya itu pitatah, tuntunan. Jadi kalau kita contohkan anak ketek nan baru beraja berjalan itu ditatah. Nah, tata saulan lah ya kan gitu. Tata pandai berjalan gitu. Nah, jadi ditatah. Pitatah kawannya patiti. Kalau patiti itu posisinya lah di atas dari pitatah. Kalau pitatah tadi berjalan ditampe nandata. Kalau patiti itu memang semacam jembatan, titian. Tunan untuk meniti wak sampai ke Subarang. Jadi pitatah, patiti itu maknanya tuntunan jalan hidup. Jalan awak menghadapi duit. Pengajaran hidup di situ nan menuntun awak untuk sampai ke tujuan nan elok itu menemela. Terus itu kalau berbeda dengan perpati itu dulu ada dua orang tokoh nenek moyang orang Minangkabau, Datuk Katumbangan, Datuk Parpati nan Sabatang. Datuk Parpati nan Sabatang itu banyak ajaran-ajaran adat beliau itu yang dipakai di negeri Sembilan Malaysia, makanya disebut adat Parpati. Aturan-aturannya nanti kita akan sampai ke situ apa perbedaannya ajaran adat Datuk Katumanggungan dan dengan Datuk Parpati nan Sabatang. Beliau itu adalah dua orang bersaudara yang menciptakan garis-garis besar adat Minangkabau. Jadi insya Allah nanti itu akan kita kaji dalam satu tema yang satu tema lengkap insya Allah. Dan kedua soal ungkapan kudo balari. Ungkapan kudo balari itu banyak dipakai di cara menggambarkan lebar atau panjang ruangan, ya. Rumah gadang 9 ruang, salajang kudo balari. Salajang tuh sekali malompe, sekali balari kudo, segitulah panjang rumah gadang awak. Salajang dek kudonya balari. Itu perumpamaannya. Namun kalau awak mau ke kudo balari, kalau orang mau umpamokan pasar, ada umpamo mandehben pulang dari pasar, ada orang bertanya, mandehben, lai rami pakan tadi, dapet kudo balari, kecek mandehben. Itu artinya pasar itu sedang langang, karena dapet kudo balari, itu. Sama jo zaman Rasulullah dulu, mengumpulkan pasar orang Muslim tuh bisa dari ujung ke ujung masih nampak untonya. Nah, tapawi di sinan. Nah, itu besar pasarnya sekira-kira seperti itu. Bantu itu loh nan istilah kudo balari tadi. Kalau untuk rumah gadang, salajang kudo balari. Tapi kalau untuk menggambarkan rami atau indah suasana, itu tadi. Lai rami mandeben, dapet kudo balari. Nggak perlu mandeben cewek indah, orang nggak tahu baso pas aku sedang langang ketika itu. Itu sementara mendebela, mendetati mandeben. Mudah-mudahan nanti ada ulasan yang lain. Mandeh Mela, izin ya. Ya. Ada juga, benarkah kalau rumah gadang salajang kudo balari itu mencerminkan besarnya rumah gadang itu, lawehnya, gadangnya rumah gadang itu, bisa berlari kudo di situ. Itu bagaimana, Bunda Ir? Ya, rumah gadang nan di Minangkabau itu kan ada nan pelite itu kan 3 ruang mandemen, 3 ruang, 5 ruang, 7 9 sampai 9 ruang. Jadi gambarannya tuh salajang tuh kira-kira sepanjangnya kudo bisa sekali putaran. Nah, segitulah. Memang apa ya mandemen, ruangan itu ruangan lapeh makasihnya. Jadi ndak bukan makanya bisa kudo balari kalau diumpamakan di sini. Menggambarkan bahwa ruangan rumah gadang itu adalah ruangan lapeh. Nah,
Jadi itu gunanya Mandemela. Oke, makasih Mandemela. Mandeir. Ya, silakan lanjut Mandemela. Iya, ini ada Bundo Dinda Lovenda, ya kan, dari Riau. Bundo, mohon maaf, Mela ini tidak bisa membuka chatnya. Barangkali boleh langsung di-unmute aja, mic-nya langsung bertanya ataupun berkomentar di Zoom ini. Silakan, Bundo Dilan ya, tadi yang dari Riau nih. Dan beliau adalah orang rantau dekat ya, Mandeben ya. Baik, tentu saja kami masih mengundang Dusana Sadonyo untuk bersama-sama belajar. Ini Dan, kita bacakan Mandemela. Boleh juga, silakan. Mohon bantuannya Mandeben. Ya, Terima kasih. Bundo, salam dari Riau. Awak asli Minang, tapi besar di rantau. Dulu waktu awak masih sekolah, pernah dengar dendangan Minang, kayak nyanyi dengan menyampaikan pesan terus, dan pernah dengar kata kaba kayak pantun gitu. Apa dendangan dan kaba itu? Apakah dendangan dan kaba itu hal yang sama? Nah, jadi antara kaba dengan dendang, apakah berbeda ataukah sama begitu, Mandemela? Ya kan barangkali. Ya, silakan. Dan tadi Bundo Mandeir bilang kalau pantun, ada perbedaan pantun Riau dan pantun Minangkabau ya. Kalau Riau itu lebih jelas gitu kan. Dan kalau bahasa Minangkabau, pantun Minangkabau itu banyak kiasan. Nah, bagaimana dengan gurindamnya? Gitu. Dan dendang. Apakah sama? Apakah sama juga atau beda? Ya kan, itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat juga sering orang mengatakan, wah, di Minangkabau itu bahasa tuturnya bahasa tinggi, bahasa banyak menggunakan perumpamaan, kiasan seperti tadi ya. Dan itu tuh, apakah memang dari leluhurnya kita seperti itu, ya kan? Dan kenapa para leluhur kita itu menggunakan bahasa yang begitu tingginya? Kadang kalau kita nih sebagai Mela aja lah contoh, jadi mikir dalam banget gitu kan, nggak langsung dapat makna gitu kan. Tapi kalau ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau pakai bahasa kiasan tuh, apalagi yang nggak familiar kata-katanya, apaan sih, aduh nggak ngerti nih gitu kan ya. Jadi kadang udahlah tinggalin. Nah, kenapa itu? Apa memang begitulah keistimewaannya Minangkabau, adat istiadatnya atau seperti apa? Terima kasih Mandeir. Dan juga nih barangkali nih bisa kita undang nanti pendapat pandangan dari ini kita nih ya, mamanya kita nih, Mak Datuk kita nih, Azmi Datuk Bagindo yang hadir kali ini, dan dari tadi tuh kayaknya semangat serius sekali mendengarnya. Tapi boleh sekarang atau nanti setelah Mandeir memberikan jawaban, pandangan, Mak Datuk? Oh, sekarang saja ya, biar lebih seru ya, dan lebih semangat nih, karena ada beberapa, tidak hanya Mande-Mande Minangnya saja yang hadir nih, Mandeben, di kegiatan Mande Minang Mancanegara. Cuman sayangnya kalau di Minang itu nggak ada, kalau kita Mande, Bundo, nggak ada Yanda ya, untuk laki-lakinya. Kita ada mama ya, lebih ke mama. Ya, silakan Mak Datuk Azmi, Datuk Bagindo. Boleh di-unmute dulu. Sebentar, saya coba membantu. Terima kasih Datuk Bagindo atas kehadirannya. Ya, silakan. Masih belum di-unmute. Silakan, saya sudah Oke. Sudah keluar. Baik, tapi gambarnya hilang. Gambarnya mana tuh masih ada? Masih yang tergantung. Masih yang tergantung. Saya nggak kelihatan nih. Nggak apa-apa. Kita lihat apa-apa. Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo tinggal di Jakarta. Begitu melihat bahwa akan ada acara bundo-bundo pada malam kini, Ambo pulang tadi buru-buru, Ambo pengen melihat. Jadi Ambo sangat setuju, kini bundo-bundo membicarakan mengenai pepatah patitih.
dalam adat itu dikatakan runding bekieh, kato misa, kaji badalia. Runding bekieh, kato misa itu nenek mama. Runding ada kiasan, kata ada misal, dan kaji ada dalilnya. Itu adat mesti disarak-sarak di kitab ulah. Nah, kemudian yang tadi diterangkan oleh Ibu R, itu sangat bagus juga. Itu pepatah petitih mamang bidal dibaca nanta surek, tahu nanta sirek, kata beliau. Tahu nanta sirek, taraso nanta suruak. Tambah jauh tersuruaknya sesuatu, tambah tinggi nilainya. Jadi tas surek, tas sirek, dan tas suruak. Nah, biasanya bagi orang Minang yang sudah tinggi ininya, dengan begitu udah tahu dibayang kata sampai. Alun bakilek lah bakalam bulan lah santok 30, alun dilek lah tak paham, lah tahu anan kan tumbuh. 3 bulan bareh ke mahal lah tahu orang di Subarang. Jadi inilah nilai-nilai yang sangat bagus, yang tadi diterangkan oleh beliau, Ibu R, ini sangat bagus sekali, sehingga pepatah tadi beliau terangkan, pepatah asalnya adalah kata, tatah. Tatah artinya kita menatah seseorang untuk satu pengertian, membimbing, sehingga dia dapat pengertian dalam itu. Kemudian petitih menyeberangkan orang dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi ini sangat bagus sekali, pepatah itu sangat bagus. Ada pepatah yang memang ada yang tasirek, tasurek, tasirek. Seperti umpamanya rumah gadang bari berpintu nak nampak jalan ke halaman. Di balun sewalun kuku di kambang salawe halam. Walau sagadang bijo labu, bumi jo langit ado di dalam. Jadi itu tasurek, tasirek, tasurua. Seperti dikatakan tadi oleh beliau, pisau serawi panjang ulu, paupia surau di batangan. Tinggal di lawi lah dahulu, samantaro pulau balarangan. Nah, itu bisa untuk politik, bisa untuk ekonomi, bisa untuk anak muda. Kalau si dia masih ada yang punya, celek-celek. Salah dulu katanya kan. Bekot talengah kalau lapeh, tentu di sinalah ada kesempatan. Kalau lu ada modal batokoh, manggaleh lah kaki limo dulu. Nah, kalau lu dapat modal beko, baru batokoh. Alun takau kesinayan, jadi dewan kelurahan lah dulu. Atau dewan nagari atau dewan desa. Jadi itu pepatah-pepatah. Jadi yang buahnya mendukung apa yang disampaikan oleh beliau Bu R itu sangat bagus sekali. Ini perlu dilanjutkan. Karena memang kalau lihat memang bakari sikat timuno rata Allah kesimpaya lun rata sebuah jadi tua. Kalau di kambang kita mau lamo di tarikh nantara 6 lah banyak ragi na berubah. Elok lipeknya udah nipah, buletnya lipek apa sigi, dilihat lipek dah berubah, dicaliak lah cabiak tio ragi. Pepatahku dibuat oleh Nur Hakimi tahun 60-an. Nah, maka itulah memang kejadiannya. Jadi itulah barangkali sebagai diambo tambahan, ambo sangat senang melihat ibu-ibu bundo kandung mandeh mendalami akan Minangko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mela jadi berpikir begini, di generasinya Mela, angkatan Mela ada nggak ya yang selancar kayak Mak Dato Azmi, Dato Bagindo ini? Ya tadi apa tadi tuh ya pepatah pitata patitnya itu gitu kan? Sedangkan Mela yakin generasi Mela sudah mulai jarang, mungkin bisa dihitung dengan angka kali ya, jari gitu ya, Mak Dato. Apalagi generasi anak Mela. Apakah nanti bakalan terputus dan putus di mana ini? Itu juga merupakan tanggung jawab moral kita nih ya, Betul. Mak Dato. Itulah yang merisaukan kita. Aduh, saya benar-benar speechless, benar. Kita takut khawatir patah itu tidak tumbuh, hilang tidak berganti. Apa kadayo ranah Minang? Kudo buto, kusia pun buto, roda dan dua baliang loh. Londong poroh. Kini kok kulitnya yang dikaji orang, isinya dilupakan. Nah, sedangkan di awak jelas seperti yang dikatakan Ibu R tadi banyak sekali. Maka kita harapkan Bu R rajin terus itu. Harus dikembangkan terus. Nah, jadi ambo kebetulan tinggal di Jakarta. Dan ambo lama di Jakarta baru 52 tahun. Asal dari meninjau.
Jadi itulah barangkali Baru. Hah? Masya. Iya. Tapi Kebetulan Iya baru. Ada aku satu Itu kiasan. ya. Itu Ya. di samping tadi nasihat anjuran Pak Datuk kan, Mandair silahkan lanjut. Kami menumpang di Sikom Pak Datuk. Semoga Pak Datuk bisa mengiringin kami. Ya, kami yang nggak paham dan Mandair jauh lebih kecil begitu ya. Jadi kami minta dukungan Mak Datuk dalam hal ini. Sangat mengapresiasi kehadiran Mak Datuk di sini. Kami minta dengan Mak Datuk insya Allah. Semoga sehat, Bu. Alang kekek bari makan, barilah makan buah jalai. Panjang yo singkek kita boleh. Kan mudah-mudahan di sini nu kasut tercapai. Kalau ndak awak sialai. Kalau ndak kita kapan? Semoga mudah-mudahan sehat. Dan namun tetap mengharapkan Ibu Her tetap di depan. Walaupun beliau sudah mulai, ini semangatnya harus kita dukung, kita support dari belakang. Ambo cuman tadi pingin lihat aja. Kalau nggak diminta, Ambo ndak akan ngomong. Ya Bu ya. Itulah Bu, mohon maaf. Itu adat Minang awak. Berarti adus ketek yang berzamangkan awak tentang Minangkabau. Ambo buat pantun cek. Oke, silakan. Kurai taji balai Salasa, hari akad pakan rami de orang banyak. Nampak nan dari ini. Sajak nagari jadi desa. Adat indak berfungsi lai, hilang peranan nenek mama, apa kedayur nah bundo. Ini masalahnya. Kembali ke desa, kembali ke negari, hanya kembali ke nama negari. Bukan ke nilai-nilai adat. Jadi, kini kelah tabungkeh hureknya. Bawa membalian siriah ke gagang, Pinang ke Tampuak, agar Minang itu di negari itu benar-benar adatnya jalan. Kembali seperti semula. Itu yang barek kerja awak, Bu. Ya kan? Itulah Mak Datuk, kami kok walaupun di rantau jauh, itu makanya kami kok berusaha juga untuk bisa berbuat sesuatu, menganakkan terutama kami yang jauh-jauh di rantau, dan juga seperti Mak Datuk bilang di ranah sendiri kita juga harus memperkuat, mengembalikan keaslian Minang kita ini. Betul. Yang sangat tinggi sastranya, sangat halus bahasanya sebenarnya. Dan ini yang kita tidak temui lagi pada remaja-remaja dan generasi baru sekarang, bahkan pada kami mande-mande pun ya, yang kecil udah merantau, yang udah baru merantau, jadi kurang belajar tentang adat istiadat. Kita just take for granted, kita orang Minang, kita lihatkan orang Minang, tapi kita tidak belajar tentang Minang itu sendiri. Nah itu Mak Datuk, kami mohon juga bantuan Mak Datuk di samping mande. Jadi mudah-mudahan sehat ya. Jadi salah Allah tajam punado tinggal di menjakan adat Allah sarak punado tinggal di awak memakaikan. Alhamdulillah. Dipilih nanti serak, dijapui nanti cicia, taganang agiah mematang tajun di agiah bailiran. Ini memang seperti yang telah diusahakan oleh Ibu R tadi. Dipilih jurai cek-cek apa artinya dan apa maksudnya. Nah, sehingga kalau sesuatu senjata kita tidak tahu pemakaiannya dan tak tahu artinya, tidak bisa digunakan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu R itu bagus sekali. Ambo setuju itu ya. Jadi Ambo akan coba kalau Ambo tahu nanti kapan acaranya, mungkin Ambo akan mendengar-dengar lah sendak ya kan. Iya. Baik Mak Datuk, jangan kalau berkenan nanti boleh ya kita minta nomor kontaknya Mbak Datuk. Boleh, ya kan? Boleh. Karena ini penting karena kita jadi kalau Ibu tinggal di mana, Bu? Berbagi pandangan. Kalau Ibu tinggal. Nah, kenapa? Ibu tinggal di mana? Kalau Mela di Riyadh. Mela di Riyadh, Mbak Datuk. Riyadh, Saudi Arabia. Iya, alhamdulillah. Nah, justru itu dengan adanya Mande Minang Mancanegara ini menjadi salah satu media pembelajaran lah secara non formal ya, seperti itu. Ya. Kalau misalnya Mela harus belajar kayak Mbak Datuk gitu kan ya, turun ke daerah gitu, kayaknya kemungkinan besar tidak bisa dengan plus-minusnya gitu kan ya. Tetapi tadi ada yang tersirat juga nih. Alhamdulillah baru 50 tahun. Itu dalam dan biasanya tuh kalau para senior gitu kan ya selalu merendah gitu kan, dalam artian down to earth. Ambo tulis buku. Ambo kemarin tulis buku, Bu. Ambo tulis buku adat. Itu 2021 tercetak 2 kali gitu. Nah, jadi itulah memang. Berarti itu nanti bisa dong
kerjasama dengan 3M Mandai Minang Mancanegara untuk mengupas buku itu, Mak Datuk? Boleh. Tapi kebetulan Memiliki. 2 kali cetak tuh udah habis, my goodness. ya kan? Nah, dan Ambo di Gebu Minang itu ketua bidang adat. Oh Gebu my Minang God. Pusat. Oh my God. Ketua bidang adat dengan Profesor Mazril, ya kan? Jadi itulah. Jadi Ambo senang sekali kita Minang ini udah mengglobal, ya kan? Tidak hanya ini lagi, sudah mengglobal lah. Mudah-mudahan bisa babaliak Minangkabau itu lah, begitu dikenal seluruh dunia gitu, ya kan? Jadi itulah barangkali yang dikatakan lagu lagah bunyi padati narang kakak padang bunyi ganto boy-boy-bo. Biar sesuak dapat pagi, biar sesuak dapat patang, Minangkabau di Kanajo. Kan gitu, tanda cipto Minangkabau itu. Jadi Abu harapkan Ibu R tetap Bu. Ya. Jadi itulah Bu, makasih ininya. Ambo mohon maaf, lah nimprung aja Ambo, ya kan? Bapak justru kesenang kita. Justru kami appreciate sekali kehadiran Mak Datuk di Siko. Kami harapkan selalu Mak Datuk. Kami akan berguru juga Mak Datuk insya-Allah. Indah Akan juga lah. kami kontak. Bukunya sangat menarik. Kami juga ingin memiliki begitu Mak Datuk. Oh itu ya Bu, mudah-mudahan. Akan kami kontak Mak Datuk insya-Allah. Baik Bu. Baik. Maaf Mak Datuk. Ini Azmi Datuk Bagindo ini apakah ayahanda dari Bung Azmi di RGM Radio Gebu Minang? Enggak, bukan. Iya, hampir sama namanya. Kebetulan sama. Oke, alhamdulillah. Oke, tolong kami catat ya kalau bisa nomor WA Mak Datuk. Boleh disampaikan sekarang Mak Datuk nomor WA? Boleh. Ya. 0812 Oke. 12 63 5 ampe. Oke, Amba ulang ya Mak Datuk. Yo. 0812 1263 665 ampe. 63 aja 2 kali. 6356. 6355 ampe ya Mak Datuk. Enggak, 63 5 ampe. Yes. Ulang lagi. 0812 1263 635 ampe. Betul, ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Akan kami kontak Mak Datuk insya-Allah. Baik Bu, terima kasih. Memang dengan Pak Afdal di Amerika memang udah sering kontak. Oke. Afdal Nani ya yang di yang anaknya itu yang pintar bahasa Minang itu. Right. Alia. Ya, oke. Ya, Alia. Kami itu kami sama-sama di Amerika saling berkunjung juga begitu insya-Allah. Iya. Kalau ngobrol bisa 1 jam itu Bu. Ya, orang. Terima kasih Bu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Datuk. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Tentu saja kami masih menunggu nih juga testimoni, tanggapan, komentar dari Dusana Sadonyo, baik Dusana Rana dan Rantau yang kali ini masih setia di programnya Mandai Minang Mancanegara 3M yang didukung penuh oleh Radio Gebu Minang, radionya Dusana Rana dan Rantau. Ya, silakan Mandai Ir. Saya tadi mendengar Mak Datuk Mandai Ir itu serasa saya lagi di perhelatan adat Minangkabau gitu kan ya, baralek gadang gitu kan, kecengang-cengang. Ya silakan Mandai Ir. Kata pertama, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata-kata orang, kalau ketik di tepi ganda kok salah tolong, kok rabah tolong runduk kan. Ambo ketek jolong baraja kok salah tolong tunjang. Ambo samo alhamdulillah karena basujo ada dua aditiko. Ambo lah pernah menghubungi Mak Datuk sebelumnya. Waktu itu ambo tentang buku Mak Datuk, namun de alun taelo lagi sakit tuh alun jadi di pasan. Tanya-tanya itu baru mandeben. Alhamdulillah. Dan ambo alhamdulillah karena kini basuo aja beliau tuh bertambah semangat jadinya.
Iya. Ratu Basojo Guru, Ratu Basojo Aduh, Guru. Belum ada Basuo. Jadi dari buku gambaran dari buku Mak Datuk Tombo kan seketik banyak lah alah mencari makanya buat ketujuh ingin memasan buku tuh tapi kalau jadi ledo Mak Datuk sangket tuh masih chat tapi putih sampai di situ baru itu Mak kondisinya. Sudah tuh nangka harapan kami Mak. Baka toko orang jika kandak leka bulia pinta leka balaku, Mak Datuk bukan sekedar hadir di siko di Zoom bidang adat mandeh mancanegara, tapi kok bisa kami baraja pulau jo Mak Datuk. Kamu sekali sebulan atau berapa bantu itu Mak. Nah bimbing kami Mak. Dan ambo sebagai agak nan ketek, insya Allah beko akan taruh hijau melanjut Niko gitu Mak. Nah, itu harapan. Alhamdulillah, ada popo, bagus. Kalau Bu Ir tinggal di mana? Di Padang ada tua. Oh di Padang, ya dah ya. Itu kan berarti di pusatnya. Kalau kami ke di ujung-ujung. Biasanya kayu buah nerancak tu jatuhnya ke urek. Nanggadang kacik-kacik ko nang jatuh. Ambo di Jakarta berarti itulah barangkali yang kami punya. Tapi dek cinta kerana Minang tentu apapun jo kita berusaha lah. Ibarat berburu meminteh di perantauan Jakarta. Itulah memang yang kita lakukan. Dan Ambo berharap ke Ibu Ir tetap berjuang. Kalau awak kini awak kekurangan pendakwah adat yang bisa menjelaskan apa itu nantasirek, apa yang tersurek, apa yang tersurua. Jadi inilah karena pepatah itu tinggi nilainya. Tinggi orang Minang kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih ke nenek moyang kita yang telah menciptakan aturan-aturan adat yang sangat baik. Kemudian dia juga tinggalkan bawa harta untuk modal hidup menjalankan adat itu. Dan kemudian adat itu bisa disatukan dengan agama. Maka sekarang menjadi pedoman yang sangat kuat. Adat pasti disarak pasti kita bulah. Tidak ada alat duonya di dunia itu yang seperti di Minangkabau. Ini menurut Ambo ya. Maka kita harus bangga dan ini harus kita pertahankan bersama-sama supaya memang adat Josara tasin dorong jajak menajun tatukiak jajak menaki adat Josara kok tasusun bumi sanang tanam menjadi. Inilah harapan kita. Ya kan? Jadi bumi sanang tanam menjadi padi masak jagung ngopiah taranak berkembang biak bapak kayu mandeh bertuah mamak diomat orang baldatun taibatun warabun gafur. Inilah yang kita harapkan untuk Minangkabau dari siko dan ke depan. Sebenarnya itu sudah lama ini ada. Cuma memang banyak tantangan yang dihadapi. Jadi itulah Ambo, terima kasih. Alhamdulillah Mak Datuk. Kalau dari Ambo jawabannya iko Mak Datuk. Pucuk dicinta ulang tibo subuh di kali ayah datang. Nak ulang pucuk maju lain nak ayah curan tabi nak cincin galang lah boleh. Nak cayo kilek lah datang. Tu Mak dapat bahasa Mak Datuk malam kini. Itu nak jawab Mak. Ambo tadinya mengatakan Ambo kok calak-calak kagantiasah menanti tukang alun tibo. Kok lah ada tukang yang lebih ahli, tentu disarahkan angka ahli. Cuma kau baalai, kau untung cancang tadi jaduki rahmat tibo dari Allah. Malah ladi rawi-rawi, kau untung bisa kejantai sapa, pakai sabi. Kau indak kayu kata buang membungka balam. Balam kok kanai balam api, kau indak tanah kata serak. Itulah pada awalnya Ambo. Cuma lama-lama, Ambo 52 tahun di Jakarta tak pernah tinggal di kampung. Jadi sekali pulang sebulan seminggu balik lagi. Dari 71 Ambo di Jakarta. Jadi itulah memang, tapi dek cinta kerana Minang, Ambo sempat mencetak menerbitkan 2 buku. Yang kemarin itu tebal sampai 150 halaman. 2021 dicetak 2 kali. Itu habis. Lalu mencetak lagi gitu. Jadi itulah sama-sama lah awak Bu. Mari kita bersama-sama dari ranah, dari ini, ranah dan rantau itu hanya tampak nama beda. Tapi kemauan dan tanggungjawab dan merasa berminang-minang itu sama awak. Malu dah dapat dibagi, suku dah dapat dianjak. Takak suku dibela suku, sagak kampung dibela kampung, tagak negari dibela negari. Maka, tapi kalau selisih bersuku diselesaikan berkampung. Selisih berkampung diselesaikan bernegari.
Jadi artinya begitu seterusnya. Orang Minang mendahulukan yang lebih besar. Kalau nang ketek didahulukan, nang besar tinggal. Tapi kalau nang gadang didahulukan, nang ketek tabau. Jadi itulah memang kita senang sekali dengan Ibu. Mari kita kumpulkan orang-orang yang sepaham. Kita bagaimana Minang ini kita gali. Ya kan? Kita pilih nanti serak. Kita japui nanti cicia. Taganang diagih humatang, tajun diagih meliran. Talipek di kambang, talamun di kakeh. Nah, itulah nilai nan kan tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Ambo setuju Bu. Mari kita dengan sisa-sisa umur, karena awak tambah lama bukan tambah muda. Gitu. Jadi terus Bu, terus. Ambo setuju je Ibu. Apa yang Ibu tanyakan tadi bagus itu. Nantilah ini kan papatah, patitif sudah bagus. Itulah ayat-ayat adat. Nah, kalau mengaji adat tidak ada pepatah itu sama jo indah. Sama jo mengaji agama tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Ya kan? Jadi pepatah itu yang harus kita kaji. Disitulah tasure. Dan kita pun juga boleh membuat pepatah-pepatah baru sesuai dengan perkembangan. Ya kan? Pantun-pantun baru yang kira-kira berarti. Ya kan? Kalau tidak ada bertambahnya. Ya kan? Jadi itu barangkali ke Ibu yang memang berada di Urek. Kalau Boko kan berada di luar teritorial kami. Jadi kami menjago, tapi tetap kita balikkan. Nah, ini kan kita kerjasama, acaranya, ya kan? Kan gitu. Karena begitu, Mak Datuk. Seperti Mak Datuk bilang, Mak Datuk di Urek, kami pun tadi di Urek yang kami pun mancanegara di dunia lebih jauh dari tanah air lagi kan. Betul. Jadi kami Mandeh Minang mancanegara itu berusaha juga untuk berbuat sesuatu, tidak saja hanya untuk kami yang di luar, tapi juga kita kerjasama dengan yang di dalam. Nah, kini kami amai-amai Mbak Datuk. Jadi ini kami ada juga sumber. Penasihat sumber dari tentang adat dan budaya Minang ini. Kami memang istilah kami count on you. Kami harapkan kami itu bisa belajar dari Mbak Datuk. Dan sebagai pembicara kami juga nanti insya Allah kami akan mari kita dukung ya. Baik Bu. Baik, tujuan kita ini. Iya. Mandi Minang Mancanegara ini, Mak Datuk, perkumpulan kami ini hanya berdasarkan lillahi ta'ala. Tidak berbau politik, tidak ada uang-uang keanggotaan segalanya, tapi kita itu berbuat just lillahi ta'ala, Mak Datuk. Betul. Jadi dengan kerjasama Mak Datuk, mungkin kita jadi seiring nanti, insya Allah. Iya. Amin. Semoga sehat Bu. Semoga sehat. Jadi nanti kalau memang ini ditentukan tema-tema kecil apa yang akan kita bicarakan, ya kan? Sehingga nanti didiskusikan. Kayak pepatah-pepatah, ada mengetikkan tempi nak di atas, terkurung nak di luar, negatif katanya. Apa ya? Janji dia sumukiah, titisan dia solapuat, negatif apa ya? Anggu anggap geleng ngamu hang juga ditindak berikan dalam 2,3. Apakah itu benar? Ini yang kita kaji, ya kan? Apa sebenarnya? Kenapa pepatah positif itu merupakan ayat-ayat adat, ya kan? Nah, jadi itu barangkali baguslah. Ambo setuju. Dan apa yang bisa kita lakukan lah. Cuma kadang-kadang pikiran tak sekali tumbuh, pengana tak sekali datang. Nah, jadi artinya memang ada juga waktu-waktu kita kadang lupa, ya kan? Jadi semogalah ibu-ibu ya, Ambo senang sekali. Semoga bermanfaat. Tapi Ambo pesan ke Ibu R, tetap terus Bu R. Apa yang kita inikan harus dimulai. Kalau tidak awak mulai, tidak mungkin orang lain memulai, ya kan? Insya Allah, Mbak Datuk. Terima kasih banyak. Kami sangat baik. Ini nampaknya seru karena di pendengar radio dan juga di YouTube channel radio ini juga mulai bahasa-bahasa yang seperti ini. Saya bingung, apakah disebut bahasa sastra atau bahasa tinggi nih, Mbak Datuk? Karena begitu indahnya gitu kan ya. Ya. Jadi memang seperti itulah ini. Seperti kata Bundo Linda Zubir, ini kayaknya nih saudaranya Bundo Pit nih ya, kalau dari Zubirnya. Tasabui orang Minang itu santiang, karena pandai membaca nan pasure,
tasire jo nanta surwa gitu Ya. kan ya. Terus Ya. juga ada Maete Zulkifli dari 50 kota yang mengatakan Malayo ikan dalam tabe lajale jantan batino. Hujan ame di nagari urang, hujan batu di nagari awak. Nan kampuang di Kanajuo. Ya, Ya, Masya Allah. ya. Jadi itulah hebatnya orang kita. Sekile ikan dalam lawi, tantu jantan batinonya. Jadi artinya sesuatu yang kita lihat sekelabat, kita udah tahu apa maksudnya. Karena di awak ada baju mau murah-murah, pulang babasah-basah, sawe anggang inggo aka jatuh, ya kan? Artinya itu tanda-tanda. Gabak di ulu tanda hujan, cewang di langit tanda kapane. Jadi ada tanda-tanda orang baik, tanda-tanda orang jahat, tanda-tanda. Jadi sebenarnya itulah halat politik orang-orang kita dahulu. Sehingga dia bisa membaca yang ada di hati orang itu. Sepatah dia ngomong, dia udah tahu. Karena belum ngomong, kadang-kadang dia udah tahu. Orang itu bagaimana? Sekelebat dia ngelihat dari mukanya, udah tahu. Merasa orang ini kurang simpatik sama saya hati-hati ngadapin dia. Nah, jadi itu ambo di 51-2 tahun ambo di Jakarta itu yang ambo pakai. Kalau ambo lihat sekilas orang lihat, ambo tahu di mobil, jalan di mobil, lihat, ini ada niat tidak baik nih orang. Ya kan? Kita lah selalu mencari jalan yang aman. Nah, jadi itulah yang diketekkan. Maka kadang-kadang kalau tempuh basaran, kalau tidak ada barado, tidak tempuh basaran randa. Nah, jadi kalau ada pula yang orang sok baiknya, sok ini dengan kita hati-hati juga. Ini ada apa ini kok baik tiba-tiba, aneh kan? Nah, jadi inilah fungsi-fungsi dari itu. Jadi sebenarnya kalau bicara politik, ini alat politik sebenarnya, ya kan? Anggak geleng ngamuah unjuak dan indak babarikan dalam nenduo tangah tigo. Tadi ada dikatakan langkah selangkah madang suri. Kato sepatah dipikirkan. Pikir palitoati tanang cari buaka. Dipikirkan yang dikatokan, tapi tidak dikatokan serenang kepikir. Disaring. Nah, jadi artinya langkah selangkah madang suri. Kita ada survei, serap. Kalau langkah pertama itu tidak baik, kita mundur, siap mundur. Ada ancang-ancang untuk mundur. Kato sepatah dipikirkan. Sekalipun sepatah yang akan kita pikirkan. Ya kan? Karena pikir palitoati tanang serbuaka, runcing jangan mencucuk, tajam menendak jangan melupoi, capek kaki usah menarung, ringan tangan jangan memacah. Tapi lawi ditampuh tak bariak, padang ditampuh tak barangin. Tapi nan diujuk sampai nan dia ma pacah golek tibo nan data, awak mendapat orang tak kehilangan. Nah, itu Minang, ya kan? Jangan ulun apa-apa lagi, ayalah karuah, ya kan? Jadi artinya maelo rambut dalam tapung, rambut yang putih, tapuang yang terserak. Tidak ada masalah, tidak ada kemulut. Itu alusnya orang Minang dahulu. Ya kan? Tidak runcingnya, tidak mencucuk, tajamnya tidak melukoi, tapi nengkusui selesai, nengkaru hajaniah. Itu sifat yang dipakai. Jadi tidak ada kita memberikan sesuatu yang baik, tapi dengan muka masam tidak diterima orang. Tapi berikanlah dengan santun. Ini Minang. MK. Hati-hati. M itu nilai-nilai. K kan sudah jelas. Ya kan? Nah, kalau nilai-nilai hilang nggak dipakai, tinggal K. Kan begitu. Jadi orang Minang itu hati-hati. Kalau dia tidak pakai nilai-nilai tadi, berarti pada saat itu yang dia pakai yang di belakang. Nah, kan doktrinnya kan seperti itu. Maka kita harus pakai yang sebelah kiri terus. Ya kan? Muluik manih pecindan murah, awak elok besok ketujuh. Ya kan? Rupo elok paramah pulau dalam berbudi berbasuh. Ngan lanyo segan jual lalai dari pai suruh nalabiah alu tata ruang patah tigo samut terseja indak mati. Begitulah mah pemulainya. Tapi kerasnya kan dua orang danting tagang bajelo-jelo. Ada ketegasan. Dalam ketegasan ada kelembutan. Dalam kelembutan ada ketegasan. Jadi artinya ada kepastian dalam itu. Jadi inilah Minangkabau. Ya kan? Yang dijadikan oleh tokoh-tokoh yang dahulu itu untuk berjuang. Dengan lenturnya dia diplomasinya tinggi. Jadi inilah memang harus kita kaji lagi. Kenapa orang dulu tuh hebat-hebat? Karena dia menjadikan adat, perpaduan adat dan agama menjadi budaya dalam kehidupan. Agama dijadikan adatnya, kebiasaannya. Jadi itu barangkali Ibu Ambo mohon maaf. Itu kan nanya ya itu tadi
Apa kambang jalo diserakkan karena ilah ada tali-tali. Apa nan ada dikatangahkan, nan indah nak semua kita cari. Kan gitu saja barangkali. Ya Allah. Iya. Timbul dalam kepala Mandeir sama Mak Dato Azmi ini berapa lama ya bisa hafal tadi itu lancar. Kenapa? Mela aja contoh ya membacanya nih ya. Tunggu, tadi Mela sudah ambil. Oke. Adat biasa kita pakai limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dibuang. Itu dari awal sampai sekarang coba dihafal tuh masih ragu-ragu, masih lidah tuh masih patah-patah. Masih kaku ya. Itulah. Masih kaku. Apa kaji dek baulang, apa jalan dek baturui. Jadi kaji itu ada lapat, ada makna, ada terjemahan. Kita baca lapat, adat di sini limbago dituang tuh patah itu. Harus bisa diartikan itu. Ya kan? Adat di sini limbago dituang kateh sambung jantan ke bawah tasurik kateh sambung jantan ke bawah tekesiak baulan sauku aukam sesuai sedundun adat jua agama adat kawi sarak nan lazim undang menurut belakang. Berbuhu jua akad nikah bakabe arek ijab kabul ketangga rasa tak mungkin entah kau garak dari Allah. Itu ya kan adat kawi sarak nan lazim. Jadi itu nilai itu dalam kehidupan, ya kan? Jadi kalau kita lihat dalam adat sahabat intan katehnya tak buang jantan sarak saududulah ke bawah tak kesiap bulan. Artinya segala aturan adat itu telah dilaksanakan dengan baik dan segala aturan agama dilaksanakan dengan baik. Itu yang dikatakan di situ, ya kan? Kalau dalam perkawinan ya, sauku hukum sesuai sadudun adat jua agama adat kawi sarak nalazim undang menurut di belakang. Ya kemenakan kita siupi aja sianu labah buah jua akad nikah bakabe arek jat kat buah ketangga rasa tak mungkin antah kau garak dari Allah. Sementara ketek dia gih bapak namo si buyong nak pakai lah gadang dia gih mamak galak bagalah stan pangeran umpama. Tingginya membawa rueh, gadangnya membawa lama, umur baru setahun jagung darah tampuk pinang. Jadi itu nilai sebenarnya ya. Itu termasuk gurindam. Ya kan, gurindam adat. Tapi itu memang harus bisa diterjemahkan itu. Apa yang dimaksud di situ, ya kan? Arak iring sepanjang jalan, domba sepanjang labu, agung kalemon jadi tapung, sorak jasurai jadi bunga. Selatuh dia pusako, tagak merawa bunga ada. Itu kan nilai-nilai yang ada. Sastranya. Nah, dengan kita baca sastranya itu, membuat kita lebih bergairah, sehingga ingin tahu apa sih sebenarnya ini. Nah, karena dibaca nanti surek, tahu nanti sirek, dibaca nanti sirek, jaleh nanti surua. Nah, jadi seperti yang dikatakan Ibu Ir tadi, ya kan? Jadi itu bisa dikaji lagi tuh. Nah, itulah masalah Minang bisa kita lihat dari segala segi ya. Nah, jadi itulah Ambo sangat saya suka sekali ibu-ibu, apalagi sekarang udah meluas di mendunia ya. Dulu Ambo pernah beberapa tahun, 10 tahun yang lalu melalui Radio Cibuat, Ambo mengadakan ini malah sampai ke Qatar, sampai ke Jerman itu kita melalui radio streaming. Dan Ambo pernah di RRI Pro 4 dulu 10 tahun. Dari 2008 sampai 2008 balik. Gitu. Jadi itulah Bu. Jadi mudah-mudahan kita sehat. Apa yang bisa kita buat, kita lakukan. Ya pelan-pelan lah. Ya mungkin ya sebisanya lah. Ya kan. Mudah-mudahan apapun kita lakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua. Itulah yang memang kita harapkan Bu. Ya kan. Jadi Ambo senang sekali, ibu-ibu bersemangat, ya kan? Jadi Ambo melihat di Gunung Minang ada ini Makoah. Ambo tadinya Ambo melihat pulang dari ada acara tadi capek banget, pengen lihat udah selesai, udah jalan belum? Ambo pengen lihat aja sebenarnya. Kalau ibu-ibu tidak minta, Ambo tidak akan satu, karena kan kita tahu patut berdua, tidak bertiga, bertiga tidak berdua, ya kan? Jadi sebagai pendengar aja, kan gitu. Nah, cuma Ambo dengan karena memang mempelajari ini, Ambo tentu pengen lihat ada hal yang baru enggak. Tentu Ambo pengen belajar juga, ya kan gitu.
Baik ya. Dan insya Allah kita nanti ada waktu, memang ada waktu yang lebih banyak lagi ya Mbak Datua untuk kita baraja bersama. Ya Mandeir, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan juga. Dan ternyata ini Masya Allah luar biasa, dari radio pun pendengar radio ada lagi yang memberikan komentar, dan juga ada Pak Kemal Sultan yang sudah raise hand. Sabar dulu ya Pak Kemal. Ya silakan Mandeir, pertanyaan tadi yang belum terjawab, nanti kita akan buka sesi pertanyaan kembali. Terima kasih untuk silakan Mandeir. Terima kasih Mandemela. Iya. Baik, sambil menunggu. Ya, sudah. Aku di dunia mandeh ceritanya. Aduh, jadi panutui kata untuk Madatu Azmi untuk kurang lawin tapak tangan video niru kami tanpa mak. Contoh ko lai samo seni setujuan mak kaili sarang dayong kamu dia santak gala sacia ba anak ayam sajan cambak basi gitu, dan kami yo kamu nompang kabaraja kabaguru. Ndak sekedar manuladan mak, baguru bana. Enggak jula. Kadang tidak tentu, tapi kalau baguru jale. Iya. Mandeir masih. Beda taruh kapa jadi dendang. Perbedaan taruh kapa jadi dendang. Halo Mandemela. Ya, silakan. Lay terangkan masih. Kaba. Sejauh nan kalau kaba itu sesuatu yang mengandung unsur carito di dalamnya. Umpama kaba itu penyampaiannya dalam bentuk dendang, tetapi ada yang disampaikan dalam bentuk dendang, ada yang diceritakan saja, tapi intinya ada cerita di dalamnya. Misalnya ketika orang berabab ada kaba Sultan Pangeran misalnya, ada Pak Hasan Basri, tukang rabab Hasan Basri yang nanlaha legendaris itu, beliau lamang itu gitu, dan booming kaba itu sampai kini, sampai jadi orang meninggal orang masih mendengar kaba itu. Terus bedanya jo dendang, kalau dendang itu apa saja yang kita nyanyikan ada muatan musik, itu tuh walaupun tidak mengandung cerita, itu dendang. Seperti wak mendendangkan pantun. Contohkan cie pantun pantun Pasirejo sebenarnya, lagu legendaris dari dan itu anak urang siku bangkuti pai kabalai hari sanjo memakai baju gunting Cino ulah rayu si daun siri bacarai pinang cintan kuatnya apa katenggang si carano itu dalam makna dendang tasire di balik dendang, dari di balik pantun dan dendang itu sabana dalam ulah rayu si daun sirih bacarai pinang di tampuknya apa katenggang si carano. Jadi pinang jo tampuknya kok inya sedang arek bergantung, tapi ulah rayu si daun sirih dipisahkan pinangnya tampuknya tadi apa ketinggalan secara itu tuh makanya lagu-lagu zaman dulu tuh tidak mudah untuk dilupakan karena memang masuknya ke hati. Ada cek lewat celek pantun
Mulia arau bukit limpato datuan oi nanan jambatan di Tanjuang Pati bulan jo bintang bamain mato latuan oi kasia diganggam de matahari bulan jo bintang bamain mato. Nah, kiranya kasih diganggam dek matahari bara lah kapan dia jo. Nah, itu maknanya sangat dalam kalau mau namah mencari netasirek di balik itu. Itu tadi tentang dendang, beda antara kaba dan dendang. Tentang gurindam itu kalau di Jawa itu pantun-pantunnya nan panjang dan rata-rata gurindam itu di Minangkabau memang maknanya lebih banyak tasire. Kalau pantun masih ada nan tasure, pantun-pantun orang kini umpamanya adik kandung nan rancak manih pani yang lauda dibuenyo biarlah pitih nak nyabi asal sayang batarimo contoh itu kan pantunnya tasure. Nah, ada juga pantun-pantun Minang ke zaman-zaman kini dan serpo itu umpamanya label hebat tanya namo, nah itu tuh termasuk pantunan tasure. Namun kalau awak ingin mendapekan raso itu memang rancaknya memakai mandangan dendang-dendang dan bahasanya tasire seperti itu karena maknanya bisa banyak. Demikian dulu, terus bukan kesimpulan sebenarnya akhir apa ya, ada garis yang bisa mungkin bukan disepakati, ada sesuatu Iko, kalau kita mengaji adat itu mesti mengaji nantasire. Kalau mengaji adat kita tidak mengaji nantasire akan bersuara. Contoh nantasure di orang Minangkabau itu sistem keturunannya menurut garis ibu. Dicalia bagi sebagian orang mencari itu sebagai hal yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal adat bahasa di syarak bahasa di kita buat. Sudah tuh keturunan terus ratu pusako. Itu bagi orang yang mencari secara tasure saja itu mengetahuan bahwa bertentangan dengan agama Islam. Makanya mengaji adat itu tidak bisa hanya mengaji nantasure saja, harus mengaji nantasire. Ketika awak kaji bana, rupanya antara adik juga mau di Minangkabau itu tidak ada pertentangan. Termasuk masalah kawin sasuku itu bagi orang umum bertentangan dengan agama, ternyata tidak. Dan awak lah mengaji jo Ustazah Eli pun kesimpulannya sama bahwa adat di agama di Minangkabau itu ibarat awu aja tapi yang standar keduanya. Nah, jadi ndak ada nan saling bertentangan. Nah, demikian dulu Mandeh Mela. Itu makanya dari awal awak mengaji adat orang Padusi lanjut jo membaca nantasire karena hubungannya nanti akan ke situ. Terima kasih Mandeh Mela. Masya Allah, itu tadi kalau kita flashback ke belakang sedikit bahwa di dalam Minang itu perempuan itu mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam mendidik dan membentuk karakter anaknya, ya kan, mulai dari rumah. Begitu pula dalam Islam, ya kan, di mana rumah itu menjadi tempat pembelajaran ataupun madrasah bagi anak dan keluarganya. Luar biasa. Terima kasih Mandeir. Dan tadi saya juga seperti Mandeir katakan, sepakat kalau lagu-lagu zaman dulu ya, itu tuh kayak zaman angkatan legendaris Tia Ramon, Zalmon, seperti itu ya. Syair-syairnya itu dalam, walaupun kadang nggak ngerti, sudah berkali-kali, udah lama baru kita paham maknanya apa, terutama untuk Mela ya, yang tidak langsung bersentuhan langsung dengan adat di Minangkabau itu. Tapi kalau sekarang tuh enggak, ya kan?
bahasanya bahasa Minang gitu kan, bahasa Minang yang umum seperti itu, dan sangat disayangkan ya kan. Dan kalau dulu ada sastra dari Buya Hamka ya, yang apa misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk itu yang difilmkan, itu juga ya banyak sekali bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang tinggi yang digunakan. Nah, apakah ada nanti nih generasi ke depan yang meneruskannya? Tanda tanya dan PR buat kita bersama. Baik, dan tentu saja ini Pak Kemal nih, kasihan dari tadi udah raise hand, pegel kali ya. Kapan ini mau diturunkan? Ya silakan Pak Kemal Sultan untuk diturunkan tangannya dan di-unmute. Silakan berikan pertanyaan, testimoni, atau apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelajaran kita, materi kita pada hari ini. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, komentar saja bahwa Gebo Minang, Radio Gebo Minang ini benar-benar luar biasa. Saya sangat-sangat kagum topik-topik yang diangkat, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kemarin terakhir kalau nggak salah pelajaran tentang adat ya. Dan hari ini itu juga kembali ke mengaji Nantasure, Nantasire, dan Nantasurua. Itu luar biasa. Komentar yang kedua, gerakan ini kan tidak bisa berhenti sampai di sini. Nanta bayang di Ambo adalah Ambo yang 63 tahun sih ndak ngerti do tadi itu. Kalau ndak dijalian dek bunda Mandeir itu ndak, oh itu toh larinya gitu. Di Ambo gadang di rantau dulu. Jadi nanta bayang di Ambo bak caronya supaya masyarakat Minang tuh mulai lo baraja melalui media apa jalur yang gitu. Itu dua komentar. Kalau boleh Ambo bertanya kepada Datuk, cie pertanyaan saja oleh boleh kira-kira tuh moderator Mande Mela, cie pertanyaan saja nih Mande tua. Tadi berkali-kali Mande Mela tuh menyambut baraso ikut tugas awak basamo terkait dan dikatakan oleh Manda Tua tadi bahwa adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu betul-betul merupakan warisan yang sangat-sangat luar biasa tinggi nilainya. Pertanyaannya, akankah warisan yang sebegitu tinggi nilainya itu pudar tergilas oleh globalisasi kemajuan zaman? Karena gini, yang lebih menarik itu adalah mulai muncul stigma-stigma dari generasi muda menyatakan bahwasanya ABS SBK itu hanya slogan gitu. Ini sangat merisaukan bahwa prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau itu, jangankan generasi Ambo gitu. Generasi sekarang pun sudah mungkin ya perlu kajian yang mendalam terhadap itu, tetapi bisa kita rasakan susah menyampaikannya bahwa memang taraso lah tinggal slogan gitu. Kebetulan Ambo baru selesai meeting jo kawan-kawan peduli anak negari, salah satu isu yang diangkat itu. Nah, pertanyaan Ambo adalah Madatua, bisa ndak kami dapat kiat-kiat baa caronyo supaya ABS SBK kok tidak hanya sekedar slogan, tetapi betul-betul terpakaikan sebagai pagah nagari. Karena tanpa ABS SBK, rasojo ya kapunah pagah nagari waktu. Nah, baa caronya supaya atau kiat-kiatnya supaya mendorong ABS SBK kok betul-betul implementatif di kehidupan generasi awak kamuko. Mungkin itu dulu Madatua, kalau izin baa kami dapat kiat-kiatnya supaya LKAM tiga tungku sejarangan menangkok makasih awak tu bukan untuk menggurui tetapi mengajak secara bersama-sama, ayo mari kita pastikan kembali bahwasanya pagah nagari dalam bentuk ABS SBK ko hidup balik di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal Sultan. Ya, ini meluruskan saja
Jadi Radio Gebu Minang ini menjadi partner dan mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan Mandeh Minang Mancanegara. Ini Pak Kemal. Jadi beberapa tema yang tadi Pak Kemal sebutkan itu merupakan program dari Mandeh Minang Mancanegara 3M, dan Radio Gebu Minang adalah satu-satunya media yang mensupport penuh seluruh kegiatan dari Radio Gebu Minang. Dan kami juga mendukung kegiatan-kegiatan dari komunitas lainnya. Iya, mohon maaf, barangkali bisa di-unmute ya, yang lainnya. Ya, tadi maaf kepotong. Ya, kami dari Radio Gebu Minang tentu saja mendukung program-program dari berbagai komunitas yang terutama khususnya berkaitan dengan kepedulian untuk ranah Minang. Seperti itu ya Pak Kemal. Dan juga Radio Gebu Minang punya program-program tersendiri, dan jangan kemana-mana, update terus informasi tentang Radio Gebu Minang ataupun bahkan program-program Mandeh Minang Mancanegara akan senantiasa kami informasikan melalui radio. Baik, pertanyaannya tadi bagus. ABS SBK, kadang itu tadi ya satu polemik dan naif gitu ya, kita gadang-gadangkan, dan orang Minang itu pasti ABS SBK-nya itu dibawa kemana-mana, ibarat pakaian atau kita berdandan cantik di luar, tetapi ternyata gitu kan ya. Nah, dan ibaratnya juga ada kegamangan, ya kan, kegamangan. Kalau tadi Mbak Dato bilang ada kegamangan, ini mau diapain ya konsep ini gitu kan ya, ragu-ragu apa kita harus langsung gitu kan ya, oke, iya tidak, atau kita penyesuaian dulu nih, kayaknya nggak bisa nih diterapkan 100%, bakalan ada konflik, ya kan, konflik kepentingan dan segala macamnya, atau seperti apa. Tahan dulu, kita minta dulu Bunda Ir untuk menjawab pertanyaan yang dari Pak Kemal tadi. Silakan, barangkali ada Bunda Ir atau tanggapan dari Bunda Ir. Silakan. Menanggapi dari Kemal, terima kasih Pak. Sebagai gambaran bagi kami di ranah, tidak saja di ranah sebenarnya, masih ada ternyata di generasi kini, walaupun tidak muda-muda bana, ada beberapa yang masih tertarik untuk bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat tradisional, misalnya tentang pantun-pantun, tentang ketika Irma nulis di Facebook, biasanya kan ketika ada wakatu-wakatunan agak-agak santai, ada misalnya pangana sedang tatumbuh, itu biasanya ambo menulis di Facebook. Aduh, ambo mencoba menulis sebuah Pak Kemal, sebuah pantun, ambo foto jambu, nanlah dimakan kelelawar. Foto jambu tuh warnanya merah, ambo letak bagi pantun. Sirukam pakannya kami, rami di anak rimbo data, asa dapet jambunan mani, piala siso kelelawar. Rupanya banyak nan memang tahu makna nanti sore di balik siso kelelawar. Padahal jambu itu lagi fotoan, tadi pampangan di sinan, pantun awak tentang jambu, tapi ternyata masih banyak nan mengarati dengan makna yang tasire. Sebenarnya memang ambo sangkit itu memang sedang ada perasaan anta-anta apa ketika itu gitu, membayangkan perumpamaan yang kelelawar itu, jambu sisa kelelawar itu. Jadi, dan bahkan ada seorang anak muda umurnya pokoknya belum menikah, itu tanggapi dengan sebenarnya katanya ujung pantunnya, biarlah ndak makan tidak makan jambu mani, tidak makan gitu. Kalau menunggu sisa kelelawar, ndak doang, itu intinya. Jadi tentu nilai-nilai itu masih ada, dan awak mungkin harus kini kok mengumpulkan orang-orang yang mau mau fokus, mau mendalam itu sebenarnya Mak. Dan Pak Kemal, dan mungkin itu butuh support juga, awak menyediakan wadah untuk orang-orang yang memang masih namuah
masih ada rasa suko tertarik untuk mengembangkan nilai-nilai dan lahado di nenek moyang awak, termasuk nilai-nilai nanta sirek tadi. Itu sementara Pak Kemal, Bunda Mandemela. Iya, terima kasih. Dan ya ini sepertinya memang supaya ngerti itu harus continue ya. Nggak bisa lagi mood, kapan aja lah mau gitu. Enggak ya. Karena Mela tadi aja coba ingat-ingat lagi, aduh, belum lagi dipraktekkan dengan lisan, nggak biasa bahasa Minang, jadi patah-patah ya kan. Ya, terima kasih Mandeir. Nah, kita beralih ke tadi tentang penerapan ABS, SBK, dan ada juga sedikit tanggapan dari Bundo Mande Dede dari Virginia, Virginia USA ya kan. Tapi Mela juga sebelum ke Mak Datuk nih berkaitan dengan ABS SBK ala bauriah basi pasin kok baki ala bajaja. Habis tahun baganti musim sandi adat jan dianjak. Nah, itu aja tuh bacanya aja udah patah-patah ya kan. Silakan Mak Datuk Azmi komentarnya, tanggapan dari yang Pak Kemal sampaikan. Dianjak. Di unmute dulu Iya. Mak Datuk. Masih belum on itu mikrofonnya. Oke, udah di ask to unmute. Udah, ada belum? Silakan Mak Datuk. Oke, sudah, iya. Baik, Nih, sebelum saya Ambo aja jawab, bacanya aja tadi. Ambo pengen tahu Salah ya? Pak Akmal tinggal di mana, di Jakarta, di luar negeri? Ambo ada di Bogor Mak Datuk. Oh, Bogor. Oh, dah ke yang boya. Oke. Oke. Baik. Memang kalau Ambo lihat tidak salah. Banyak generasi muda yang tidak melihat adat itu nggak jalan katanya. Banyak juga generasi tua mengatakan tidak jalan. Karena memang dia tidak melihat adat itu dipraktekkan. Seakan-akan adat itu hanya untuk dibicarakan dan seakan-akan tidak untuk dipraktekkan. Ini persoalannya. Nah, persoalannya kalau menurut Ambo, seperti yang Ambo katakan tadi, kembali ke nagari, bukan kembali ke nilai-nilai adat, tetapi hanya kembali kepada nama negari. Sedangkan yang ada di nagari itu adalah desa. Jadi di negari itu tidak ada lagi fungsi-fungsi adat. Nenek mama itu tidak berfungsi, adat tidak jalan. Itulah yang Ambo katakan, sejak negari jadi desa, adat tidak berfungsi lagi, tidak berperan lagi, hilang berfungsi lagi, hilang peranan nenek mama, apa kadayo ranah bundo. Nah, jadi persoalannya harusnya kita balikkan Siriah ke Gagang, kita pulangkan Pinang ke Tampuak. Nilai-nilai adat dihidupkan kembali ke negari. Nah, sebenarnya pemerintah telah memberikan peluang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 balik. Yaitu ada pilihan mau seperti sekarang atau desa adat atau desa negari atau negari menurut adat. Dan pemerintah Sumbar telah mengeluarkan Perda Nomor 8 balik Nomor 7 Tahun 2008 balik sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tadi. Nah, dan sekarang pun juga ada Undang-Undang Nomor 7 balik tahun 2022 mengakui adat bersandi Sarak bersandi Tabulah sebagai jati diri masyarakat Minang. Nah, maka kini kok persoalannya tergantung di kabupaten kota sebagai desentralisasi untuk mengimplementasikan perda tersebut agar dilaksanakan di nagari-nagari di Minangkabau. Sehingga tidak terjadi lagi dualisme antara pemerintahan formal dengan pemerintah non-formal. Pemerintahan formal pemerintahan desa yang dikemas dengan nama negari dan pemerintah nenek mama. Kalau sekarang hak nenek mama itu di nagari sama besarnya dengan hak kemanakannya. Contoh dalam memilih wali jorong, wali nagari, itu one man one vote. Sama suaranya. Nah, sedangkan mereka itulah dipilih orang yang terbaik dalam kaumnya untuk didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, capai tempat bertanyo, kepulang tempat berano untuk melindungi hak-haknya di negari, hak-hak adatnya di negari itu. Jadi kalau menurut Ambo, itu persoalannya.
Jadi ibaratnya sekarang adat Minangkabau itu seperti karakok tumbuh di batu. Idui sagan mati tak mau. Tapi gombarnya keluar masih gaungnya masih gede. Kita bilang ke orang di luar bahwa kami beradat yang seperti ini. Tapi begitu dia datang ke ranah Minang, dia kecewa. Mana ini kita nggak lihat itu. Karena kita dikungkung oleh undang-undang desa tadi. Undang-undang desa sama jadi di Jakarta, sama jadi di Bogor. Jadi berlaku seluruh Indonesia. Sedangkan kita Minang. Jadi ibarat mobil Toyota, tentu buku petunjuknya juga harus buku Toyota. Bukan Mitsubishi. Orang Minang tidak bisa di Jawa kan, orang Jawa tidak bisa diminangkan. Jadi itu kalau menurut Ambo persoalannya. Nah, ini memang agak bare. Dan itu memang tidak dipahami orang secara umum. Tapi coba lihat Perda nomor 7 tahun 2018 itu diakui oleh pemerintah dalam keterangan-keterangan Perda itu. Jadi itu barangkali Pak Menteri Ambo, memang sekarang banyak yang mengatakan bahwasanya ABSBK itu slogan. Banyak pelanggaran-pelanggaran, ini mama nggak berfungsi. Karena dia tidak punya dapat wewenang lagi di dalam undang-undang itu. Itu barangkali pendapat Ambo. Terima kasih. Bandemela, kalau bisa Mandeven bertanya gimana ya. Terima kasih Bapak Datuk. Dan juga adat, tentang adat itu ada dua macam kan Pak Datuk ya. Ada adat salingkah nagari, itu adat yang itu dari dari pemerintah, peraturan itu, terus dari nagari-nagari. Tapi ada adat yang di Aceh itu, adat apa namanya itu Pak Datuk? Selingkah alam. Selingkah alam. No. Ada namanya adat iko yang asli iko tidak bisa diagu-agu, iko tetap dijalankan. Ambo lupa, ambo catat. Jadi ada dua adat. Adat dan subana adat, Bu. Oke, adat dan subana adat itu ada juga namanya cik lain. Adat dan subana adat dan salingkah nagari. Adat yang subana adat itu sepertinya wajib, walaupun kita tidak katakan wajib, tapi itu harus berjalan begitu, tidak dirubah-rubah untuk keseluruhan adat Minangkabau. Tetapi adat salingkah nagari ini bisa itu adalah adat yang sesuai dengan nagari. Juga peraturan dari gubernur dari daerah gitu ya, perdas gitu. Yang ini tergantung ke negari-negarinya, tetapi harus tidak menyalahi adat yang di Aceh itu tadi. Jadi kita itu memang, saya sangat setuju sekali, kami yang rantau jauh dan yang rantau dekat harus memfokuskan diri kita, menginikan diri kita melihat keadaan di Minangkabau. Benar kata Mak Datuk, kita harus memberikan contoh Minangkabau itu sendiri. Jadi kalau orang luar masuk ke Minangkabau, daerah Minangkabau, Sumbar, dia melihat, oh begini yang sebenarnya yang Minangkabau itu, walaupun orang Minangkabau sendiri yang di luar mungkin udah agak tipis dari hal yang adat yang sebenarnya Minangkabau. Nah, jadi memang kita mengharapkan begini, Bu. Ya. Adat itu skala garis besar terbagi dua. Right. Pertama, adat nan sabatang panjang atau selingkah alam. Yang kedua, adat selingkah nagari. Alright, yes. Yang dikatakan adat nan sabatang panjang adalah adat-adat yang berlaku seluruh alam. Seperti sistem matrilineal, sako pusako, demokrasi, budi rohnya adat, dan diikat dengan adat menjadi syarat-syarat seperti kita bulah. Adat selingkah nagari, adat yang dibuat oleh dasar kata mufakat oleh nenek mama di balai adat, lain lubuak, lain ikan, lain padang, lain belalang, yang berubah berbeda-beda di setiap nagari. Kemudian adat itu terbagi 4, adat dengan sabana adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Nah, jadi itu pembagiannya. Jadi sekarang di nagari ini, nenek mama tidak bisa membuat keputusan adat kalau tidak seizin badan musyawarah desa, gitu. Karena dia itu adalah hanya 2 yang dia punya, menyelesaikan selisih sako pusako dan melestarikan adat. Bagaimana mengurus masyarakat di nagari, nenek mama tidak punya
hak untuk itu. Nah, ini persoalannya. Sehingga nenek mama itu lupa dia apa sebenarnya yang menjadi kerja dia. Karena ini telah terjadi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 yang lalu. Nah, jadi persoalannya ini yang harus kita kembalikan. Kami sudah beberapa kali memberikan masukan ke pemerintahan daerah, malah kita undang tokoh-tokoh yang ada, bupati-bupati, kita minta ini cepatkan. Tapi karena memang ini mereka merasa nyaman, tidak tahu kita, sehingga sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jadi itu persoalan yang dihadapi sekarang. Jadi kalau mau contohkan, ibarat senter, bolanya kita ini, tapi kita lupa batunya ini udah kampuh sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi begitu keadaan Minangkabau pada saat ini. Baik. Nah, jadi itu Kalau barangkali kita bahas nggak ini ya, memang panjang perlu itu. pembahasan serius ya tentang hal ini ya Mak Datua. Karena konsep ABS SBK itu menjadi filosofi dasar dari adat istiadat Minangkabau. Dan tentu saja kita nantikan nanti akan hadir nih di programnya Mande Minang Mancanegara ya Bun Doben ya. Dan juga ada Mandesri Mandesri ini yang di tengah-tengah kita yang juga beliau ini mendalami dan sering memberikan pencerahan berkaitan dengan adat istiadat Minangkabau dan sejarahnya seperti itu. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya di Zoom? Silakan. Kalau misalnya enggak, saya akan membacakan komentar dari pendengar kita Radio Kebun Minang dan juga anggota dari Mande Minang Mancanegara. Ada Mande Dede di Virginia, USA. Menanggapi pernyataan Pak Kemal supaya ABS SBK tidak cuma slogan, ya semua masyarakat Minang, Nini Mama, Bundo dan Mande-Mande Kanduang, pemerintah, guru-guru, orang tua itu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, secara sadar gitu kan ya, tanpa ada paksaan, proaktif, misal dikatakan demikian. Lalu harus mempraktekannya dalam semua aspek kehidupan. Saketek banyaknya pasti berangsur-angsur akan diserap dan dicontohkan bagi yang muda-muda atau generasi muda. Filosofi ABS SBK, ABS BSK ya harus dipraktekkan atau dicontohkan, bukan untuk dihafal. Nah iya, itu tadi ya, jangan dihafal. Kalau dihafal itu sekedar ya cuma dihafal, tahu aja tapi tidak paham, tidak dipraktekkan. Baik, dan melalui YouTube ada Bapak Harlan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sukses ya, sukses kita untuk semua. Ada Bapak Budi Handoyo sama menyapa Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih, bermanfaat sekali. Dan kembali ini Ma Ete Zulkifli dari 50 kota ya hadir. Tuh kan saya juga kadang masih salah ini penyebutannya. Tadi hujan ameh di negara urang, hujan batu di negara awak, nan kampung di Kanajuo. Tagang majelo-jelo kan dua badatiang-datiang. Jangan sampai jalan di aliah urang lalu. Seperti itu. Dan tidak terasa di studionya Riyad dan juga studionya Mandeir ini sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 9 menit nih ya. Dan besok hari merupakan awal aktivitas untuk dusana-dusana yang berada di Indonesia, khususnya di Riyadh sendiri sudah memasuki azan maghrib, dan kita sepertinya harus berpisah. Cuman tadi ada satu tulisan dari Mandesri, barangkali bisa langsung dibacakan di sini juga. Mandesri tadi tidak terbaca sama saya dan menghilang. Tadi siang-siang kalam-kalam apa gitu. Sebagai Mandesri bisa bacakan atau Mandeben masih ada, bisa lihat ininya. Pengen juga nih. Sudah lama tidak mendengarkan pantun dari Mandesri. Sementara menunggu itu ya, pesan Mandesri Setiawati to everyone,
adat salingka alam dan adat salingka negeri. Oh, itu yang Ambo lupa tadi, adat salingka alam ya. Tadi itu Ambo yang baca itu adat sebatang panjang. Jadi Ambo itu juga belum mengerti, Ambo itu yang Ambo tahu sebatang panjang. Rupanya ada nama lain dari adat sebatang panjang seperti yang Mak Datuk bilang tadi, yaitu adat salingkah alam. Terima kasih Mandestri. Kalau ada lanjutan, komentar, usul, Mandestri silakan langsung saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Datuk. Alam Sabatang. Ya, adat Sabatang. Dan jangan lupa juga ini untuk Dusana yang hadir di Zoom bisa mengisi form untuk mendapatkan e-sertifikat ya dari kegiatan kita pada hari ini. Barangkali boleh dibantu oleh tim untuk memberikan link data ya seperti itu. Terus ini ada Pak Irwandi Nasyir. Saat ini mata pelajaran budaya adat alam Minangkabau sudah tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Wah, kenapa? Betul. Iya, ini betul Bu. Iya. Dulu boleh saya bicara? Boleh mau mengecek Bu ya? Izin mengecek Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Moderator, Bapak Datuk Azmi Mande Sadonyo, Ambo Irwandi Nasir dari Payakumbuh. Oh. Ya. Jadi Ambo juga mendapat berita ini. Ambo masuk dalam grup Minang Diaspora ya. Okay. Jadi Ambo sehari-hari mengajar di Universitas Islam Negeri UIN Bukit Tinggi pada tua. Oh. Kondisi di Sumatera Barat benar ya, sangat tapi yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak Datuk Azmi. Beberapa bulan yang lalu kami di UIN Bukit Tinggi pernah berdiskusi mengundang Ketua Elkam Sumatera Barat. Ya, Ketua Lembaga Kerapatan Alat Minangkabau. Memang kondisinya penegakan adat di Minangkabau kini di Sumatera Barat berjalan sendiri-sendiri. Antara Elkam, kemudian Pemda, kemudian DPRD itu seperti tidak seiring. Ya, hanya untuk membicarakan persoalan adat ini pun karena masing-masing punya kepentingan politik. Ini persoalan pertama kita. Betul kata Pak Datuk tadi, perlu duduk bersama. Kemudian yang kedua yang enggak memperhatikan kita di Sumatera Barat, dahulu mulai dari sekolah dasar itu sampai di SMP paling tidak, itu anak-anak belajar satu mata pelajaran khusus budaya alam Minangkabau, BAM. Sehingga nanti di situ memang diajarkan yang adik salingka nagari, ya, adat yang diadatkan. Nah, persoalan kini nomenklatur mata pelajaran itu hilang pada tua. Oh. Tidak ada lagi. Lalu ditompangkan saja ke IPS, ilmu pengetahuan sosial itu pun antara iya dan tidak. Nah, ini persoalan satu persoalan, sehingga dulu ada buku adat alam Minangkabau itu khusus dipakai di sekolah, sekarang tidak ada lagi. Yang diandalkan sekarang kini aktivis-aktivis penggerak adat, ya. Serupa kami di Payakumbuh 50 kota itu berusaha untuk melobi dinas pendidikan masuk ke sekolah-sekolah menyampaikan masalah adat ke anak kita. Memang memperhatinkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mak Datuk Mande Sadonyo, Ambo pernah bertamu dengan salah seorang dosen muda di Padang. Ambo tanya, dari mana kampuang? Awak betul sangka apa? Apa suku? Nak tahu ada Pak. Siapa tu awak? Anak tentu ada Pak. Inilah kondisi saat ini. Bapak Ibu itu baru berapa hal dan sangat banyak kita lihat. Jadi mudah-mudahan dorongan dari Ibu-ibu Uni-Uni Sadonyo dari rantau ya untuk memberi pencerahan kepada kami yang di kampung Bapak Ibu. Sebab kami yakin percaya sejarah membuktikan kemajuan di Minangkabau ini itu banyak peran serta dari Bapak-bapak Ibu-ibu Dusana yang di rantau. Nah, itu saja Pak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jadi PR nih ya. Kita tampung karena memang kemarin juga berkaitan dengan pertanyaan dari Umu Afif bahwa ini belajar tentang adat Padusi Minang itu udah
udah gimana ya, udah mulai ditinggalkan juga sama ya kan ya pengajaran-pengajaran tradisi adat istiadat dan nilai-nilai leluhur ini. Dan bagaimana nih sebetulnya yang harus kita lakukan agar tidak hanya sebagai sebuah wacana saja, tetapi juga harus tanda kutip ya, harus bisa underline, diterapkan di semua lapisan masyarakat, terutama di institusi pendidikan. Seperti tadi ya, ada kekhawatiran ya Pak Uda Irwandi. Dan nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dari program Made Minang Mancanegara akan kita bahas ya kan. Dan untuk tema khusus seperti ini ya, Made Ben ya. Ya. Jadi tantangan nih, challenge ini buat Made Minang Mancanegara. Karena kita bukan untuk mencari permasalahan, dan memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan. Saya rasa tidak hanya Minangkabau saja ya, suku Minangkabau, tetapi kecenderungan manusia itu suka banyak benderanya, banyak bendera gitu kan ya. Kalau nggak puas, bentuk bendera yang baru gitu kan ya. Padahal kalau misalnya punya satu tujuan yang sama, meskipun berbeda, tapi tetap saja tujuan itu bisa diwujudkan. Mungkin barangkali ya, kita mudah-mudahan itu menjadi kritik yang membangun. Dan ini akan menjadi catatan bagi kami untuk kita sama-sama membahas dan punya waktu tersendiri. Dan mudah-mudahan nanti dari pihak pemerintah bisa kita hadirkan juga nih ya, Made Ben, kerjasama antara 3M dan Radio Kebuminang, insya Allah. Baik, karena juga ini sedikit Mande Mela, pesan kami dari 3M Mandeh Minang Mancanegara. Ini Mandeh Minang Mancanegara ini dulunya namanya BKM, Bundo Kanduang Mancanegara. Mungkin bapak-bapak dulu mendengarnya Bundo Kanduang Mancanegara. Sekarang kita itu berganti nama saja menjadi Mandeh Minang Mancanegara. Jadi pertanyaan-pertanyaan, usul-usul bapak-bapak, bundo-bundo yang belum terjawab, mohon diajukan ke emailnya 3M. Tadi sudah ada ambo buat di chat, yaitu mandehminangmancanegara@gmail.com. Jadi semua pertanyaan, usul-usul untuk menyempurnakan perencanaan kita ini, program kita ini, mohon dialamatkan ke sana, disampaikan ke sana insya Allah. Ya, itu dari Mande Ben, Mande Mela. Ya, terima kasih, dan sedikit juga ini sebagai bentuk apresiasi dari peserta Zoom, ada Mande Mailiani ya, yang katanya dulu tuh ada muatan lokal, BAM atau Budaya Alam Minangkabau, BTAM, Baca Tulis Arab Melayu. Iya, itu di angkatannya saya, wah ketahuan ya, kelahiran 82, itu waktu SMP tuh muatan lokal itu sangat digalakkan, sehingga apa, kita menjadi bangga nih gitu kan, walaupun saya orang Minang dan tinggal di Riau, belajar seperti itu, menjadi wah ini ada rasa ya itu tadi, ada rasa nasionalisme atau rasa kesukuan yang bukan etnosentrisme, tapi kesukuan yang bangga, wah saya ini harus mempertahankan budaya saya. Baik, dan sebelum saya tutup perjumpaan ini dan closing statement dari Mandeir ya, saya juga ingin mengajak kepada seluruh peserta Zoom di mana saja berada dan juga pendengar Radio Kebuminang. Nah, kami mengundang nih, ada program spesial di bulan Ramadan. Radio Kebuminang akan ada program tadarus online bersama. Nah, bagi yang ingin berpartisipasi, dan tentu saja kami berharap nih, karena selain belajar adat, kita juga harus ada suplemen spiritualnya, ya kan? Silakan bisa mendaftar melalui 3M, Made Minang Mancanegara, dan juga partisipasi dari Made nih ya, kita harapkan. Baik, Mandeir, silakan untuk closing statement-nya di pertemuan kita hari ini. Dan Masya Allah, saya itu sampai gigi saya kering ya, karena terpana, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan, speechless. Silakan Mandeir. Ya, Mandela, terima kasih. Intinya awak bersyukur dan berterima kasih ke alam Minangkabau dan pantun-pantun orang penakiak pisau sirawi ambil galak batang lintah buang silodang ambil kaniru. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam tak kambang jadi guru. Jadi nan kaji nan wak kambang di malamku alun lah sabara.
baru sertifikat. Namun kalau mandeh-mandeh menjadikan nasa titik tuh menjadi menjadi gunung, nanti di masa yang akan datang ada sebut banyak ilmu-ilmu nanti tapi untuk awak semamu, dan Ambo yakin Ambo cuma sebagai pengantar dan bahasa guru di Malang alhamdulillah. Intinya kesimpulan kaji bahwa mengaji adat itu mesti kita mengaji, dimulai dari mengaji nantasire. Kalau itu tidak mengaji nantasire, tidak akan dapat apa tersebut. Mungkin itu saja Mandela. Pucak mingkudu melah dulu, pucak sidulang belang mudo tampak dari pengertian. Malam kini segitu melah dulu. Ada sambung pulau sinan mukasi sampaikan. Kacimpong paminan mandi rasian paminan lalok wari datuk nan baduo. Kok kurang kejajak terjalani jo maaf saja kami atok uku aja jangko labasu. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mande Ben, hari ini kita seru sekali belajarnya, banyak hal baru dan di luar ekspektasi kita ya. Dan mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Juga Melanie pengen bagaimana tips nanti ke depannya untuk ingat itu kata-kata ya yang bahasa-bahasa kiasan tersebut. Dan silakan Mande Ben ingin menyampaikan sesuatu. Oke, terima kasih Benda Mande Mela. Ambo saya ketua Mande Minang Mancanegara yang berdomisili di Amerika. Mengucapkan terima kasih banyak pada partisipasi kita semua, pada mande-mande, terutama bapak-bapak ini, mama-mama kami ya. Ini mande-mande ini perlu juga perlu juga bimbing oleh mama-mama, karena kita kolaborasi mande dan mama itu harus sejalan, makonyo jalan. Basamu kita mako menjadi. Kalau Radio Gubu Minang bilang, basamu kita dalam satu kata. Semoga ini akan terwujud di masa depan, gitu. Demi ranah Minang kita tercinta. Kami di rantau Jawa, andaikan indak mendengar kabar, tidak berkomunikasi dengan ranah, dengan Indonesia, Minang-Minang kita di ranah, itu kami itu terus terang akan kehilangan sama sekali tentang adat Minang. Dan bahkan bahasanya kita juga bisa lupa, apalagi generasi baru. Saya ulang terus, generasi baru di mancanegara itu spontan akan mengadopsi adat istiadat nagari, bahasa apalagi. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Sedangkan bahasa Indonesia itu, bahasa Minang adalah termasuk bahasa daerah yang sudah terancam. Jadi kita ini perlu, mama-mama, mande-mande, kita perlu membangkit batang carandam. Kalau itu tepat katanya bapak-bapak mande-mande. Oke, demikian kami mengharapkan kerjasama kita semua dan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya, usul-usulnya dari kami Mande Minang Mancanegara mengucapkan terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini juga spesial ada Mak Datuk kita, Mak Datuk Azmi Datuk Bagindo. Silakan Mak Datuk jika berkenan untuk juga memberikan kata-kata terakhir dari pertemuan kita, namun akan terus berlanjut. Silakan Mak Datuk. Baik, terima kasih. Ambo sangat arok dinang kemuliah cameh dinang kerugi dek melihat iko sesuatu yang baik dan positif adonyo di belahan dunia. Iko memang satu kejutan buat kita. Yang pada masa lalu adat itu dibicarakan di pinggir-pinggir sawah, di surau-surau pakai dampa dinding. Sekarang sudah mendunia, belah dunia. Jadi berarti adat ini masih akan tahan dan akan berkembang. Tinggal kita. Maka artinya mari kita pertahankan. Nah, kita pertahankan patah sebuah hilang baganti waris dijawek dengan itu. Maka ibu itu adalah mempunyai tempat dalam posisi adat Minangkabau.
Maka dengan ini ibu-ibu Minang yang ada di luar negeri itu tetap haknya tidak hilang sebagai wanita Minang. Limpapeh rumah nang gadang, sumara anjong padanginam, duit tampek baniat masih tampek wanasa. Kau doang-doang ke Madinah, payung pagi ke Serugo. Tetap itu nilai-nilai ada. Maka ini kita kembangkan. Terima kasih. Itu saja dari Ambo. Mohon maaf kalau Ambo banyak ketek, banyak bicara. Kalau ada nan sasek, dia banyak kecek, banyak nan sasek, banyak kata, banyak nan lupa, banyak sutua, banyak nan suntua. Ambo mohon maaf. Sama-sama kita meluluhkan kalawit lapeh, kita anjurkan kalawit lapeh, kita luluhkan kalau ke tanah lakam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong, saya memberikan satu juga pantun untuk Mande Ir, Mak Datua, Mande Ben, dan Mande Sadonyo juga. Mama-mama, udah bapak-bapak ya, Pak Kemal, Pak Irwan, banyak sekali nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Aris, juga Mande tadi yang dari Riau juga ya, banyak sekali. Anjale Pamago Koto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai bakato-kato, umpamo santan jotangguli. Ya kan? Artinya itu kalau nanti ya seseorang yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik dan enak didengar itu dan menarik bagi orang yang dihadapinya. Dalam artian memang kita tidak hanya bahasa tulisan, tetapi bahasa tutur itu banyak sekali mengandung rasa. Yaitu tadi, makna yang tasire itu adalah rasa yang kita dapat dari kita berkata dan kita mendengarnya. Dan juga rasa yang kita pahami. Untuk itu, terus stay tune, baik itu di Radio Gebu Minang, ya radionya Dusana, Ranah, dan Rantau. Juga stay tune informasi-informasi dari Mande Minang Mancanegara, karena kami Radio Gebu Minang selalu mensupport kegiatan dari 3M ini yang akan hadir tidak hanya sekedar sebuah wacana, tetapi juga berisi informasi dan juga edukasi untuk kita sama-sama terutama belajar adat-adat Minangkabau, ya kan? Seperti ini. Dan terima kasih untuk narasumber guru kita, yakni Mande Ir Jawahir SSN, kali ini yang sudah memberikan materi Baraja Adai dari bidang adat dan budaya Mande Minang Mancanegara, yakni membaca dan juga para peserta Zoom yang hadir dan juga pendengar Radio Gebu Minang. Dan sekali lagi boleh ya sedikit saya sampaikan promosi dari radio bahwa di bulan suci Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan akan ada tadarus online yang bisa diikuti di Radio Gebu Minang melalui streaming ataupun di YouTube channel Radio Gebu Minang. Dan tentu saja kami mengajak baik itu dari Mande Minang Mancanegara dan juga dusana-dusana lainnya di mana saja berada Rana dan Rantau untuk bergabung. Dan juga izinkan kami mengucapkan selamat untuk Padan Paduli Anak Nagari, sebuah komunitas yang caring people, ya kan, dan menyantuni anak nagari dengan program-programnya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi kita bersama dalam rangka mewujudkan generasi muda yang mengetahui dan bisa mewarisi dan serta meneruskan budaya, tradisi, adat istiadat leluhur kita. Untuk itu saya Mela mohon diri juga, mohon maaf dengan segala kekurangan dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan kebersamaan pada hari ini. Tidak ada salahnya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mande Minang Mancanegara Radio warahmatullahi Recording stopped. Nah, Bapak-bapak, kita walaupun